Mama yakin tahun-tahun ini adalah tahun-tahun sulitmu, gitu bahasanya, tetapi tahun-tahun berikut adalah tahun-tahun kejayaanmu. Wah. Dan itu ketika dia meninggal terbukti nih, Mhm. 2017, 18, wah orang Doanya makin memang menembus iya langit. menembus langit, semesta bernyanyi sekarang. Papa juga ya kan, sampai sekarang tuh eh, tidak ada batasan kami antara ayah tiri dengan anu. Jadi semuanya bisa berbaikan dan sepertinya begini, afirmasi itu makin banyak. Karena apa? Kok orang lain bisa melihat saya mampu, terus saya di situ di balik layar termehek-mehek gitu. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast obsesi. Baik, selamat datang di ruang interogasi. Dan sudah hadir bersama kami di studio podcast obsesi seorang narasumber yang akan saya perkenalkan. Beliau adalah Bunda Fani Sumayau, SPSI Psikolog. Beliau adalah Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara, and then owner Pondok Terapi Anak Bunda Fani, dan juga founder Yayasan Bening Hati, dan juga psikolog UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara. Apa kabar Bunda? Iya baik, Agent Rio. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kegiatan yang seabrek-abrek bisa mampir ke studio podcast obsesi. Terima kasih banyak Bunda sudah mau hadir. Sama-sama, Hari ini Agent mungkin Rio. kita banyak akan berbincang terkait dengan dunia psikolog dan psikologi tentunya. Kemudian juga pasti ada kasus-kasus menarik yang akan kita perbincangkan nanti. Dan Bunda di sekian banyak ya kegiatan-kegiatan Bunda tentunya juga menyita waktu, menyita juga fisik, energi gitu. Sangat. Nah ini yang perlu kita edukasi juga ke pemirsa terkait dengan manajemen waktu. Ini kan juga sulit juga ya. Betul. Gimana Bunda? Karena kan Bunda ini sudah sampai taraf sudah sekaltara ya. Siapa yang tidak kenal seorang Bunda Fani begitu? Silakan Kasus saya ya. cerita. Iya. Ya, jadi kalau manajemen waktu ya sebenarnya yang pertama kalau misalnya kita bekerja untuk bukan hanya profesi psikolog, semua orang harus kerja dengan hati, Iya. kan gitu. Jadi ketika kita bekerja dengan hati, kita itu passion kita, otomatis semuanya enteng banget. Iya. Meskipun yang dihadapi itu sebenarnya bukan masalah Yang enteng, iya, itu benar. masalah genting malah, karena berkaitan dengan karena sebagai psikolog ya, jadi berkaitan dengan nyawa seseorang, Betul. atau hidup dan masa depan seseorang, Betul. apalagi kalau itu anak kan gitu. Jadi kalau misalnya sudah dibilang ada kasus, memang tidak ada lagi penundaan. Iya. Delay itu nggak ada. Tidak ada excuse ya Nggak pokoknya. ada excuse. Pokoknya harus hari ini sekarang minimal jangkau dulu mereka melalui by phone. Jangkau dulu. Menyatakan bahwa kita siap Iya. untuk terjun atau mungkin kita siap untuk dihubungi dan mau membantu saat Betul. itu. Kalau memang diperlukan hadir juga hadir Iya, langsung. kalaupun misalnya kalau dia satu tempat aja ditarakan berarti it's okay kan, nggak ada masalah. Kalaupun misalnya pas dalam kondisi lagi konseling atau lagi penanganan atau materi Iya. seminar kayak tadi, nah itu delay-nya paling ya hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas yang sekarang. Nah tadi kan sempat berbicara spill sedikit ya, Iya, boleh. ada sekolah lansia, Ada pemirsa sekolah lansia. Agent Rio. Jadi sekolah lansia yang baru diprakarsai atau diritis oleh Al-Marhamah, Yayasan Oke, Al-Marhamah. Yayasan Jadi Al-Marhamah. kebetulan saya diminta untuk jadi narasumber keempat ini untuk membawakan materi tentang bagaimana mengalami penuaan, ya kan proses menjadi tua dan Iya. menjadi lansia yang bermanfaat. Baik, Gitu. proses menjadi tua dan menua itu sebenarnya juga pasti kita akan semua Sangat menghadapi alami, itu ya. iya. Tapi bagaimana kita Mempersiapkan mental. mempersiapkan Iya, mental untuk betul. menjadi tua itu memang lain hal begitu Lain ya. hal, Nanti iya. kita akan bahas terkait dengan Oke, itu, boleh, Bunda. itu menarik juga. Tapi yang saya ingin tanyakan di awal, apakah memang Bunda memang bercita-cita dari mungkin selepas SMA gitu pengen jadi psikolog deh. Kenapa sih tertarik ingin jadi psikolog? Ya, sebenarnya kan masih Batman ya, Batak Manado ya. Ya, Batak Manado benar. Batman kan, nah, orang Batak kan memang selalunya kan pengennya hukum. Ya, jadi pengacara, lawyer gitu-gitu. Orang Batak tuh memang terlihat vokal. Walaupun sekarang suami lawyer ya. Belum lawyer, tapi sarjana hukum. Ya. Jadi kan berangkat dari kasus divorce ya orang tua, ya kan. Jadi merasa bahwa kok kayaknya tuh decision maker selalu di saya, gitu kan. Sebagai Apalagi anak tertua. sebagai anak kedua. Kedua ya. Ya, justru. dari 4 saudara tapi perempuan satu-satunya. Perempuan satu-satunya. Iya, jadi akhirnya harus mau tanya karena orang tua bekerja kan, susah juga nih. Iya. Ibu berkarir, jadi mau minta tolong kadang harus ada delay-nya tadi.
Akhirnya aku harus ini nih, memutuskan sendiri. Ikutlah kegiatan apapun segala macam, dan memang tidak bisa dipungkiri ya, begitu activity kita punya seabrek-abrek, Iya. memang kita tidak lagi memikirkan bahwa kita anak yang merana. Mungkin sudah terbiasa untuk afirmasi dari Iya, dini. dari dini. Sehingga memutuskan, gue jadi lawyer nih, saya jadi lawyer, pindahlah ke Bekasi, ya kan? Masuk di Bekasi, terus ternyata di sana memang kan namanya kondisi pinggiran Jakarta ya, Iya. tapi kan kasusnya sama nih. Betul, Nah, betul. kita bersinggungan terus dengan bagaimana mengejar waktu dari hari ke hari ya kan, dari pertama menit ke menit untuk jangan sampai ketinggalan nih, karena waktu itu terus cepat berlalu, kemudian kejahatan itu ada terus gitu. Tapi waktu itu kan mikirnya ya udah pokoknya lawyer gitu, pokoknya jadi ahli hukum. Iya. Begitu kuliah mendaftarlah hukum Oke, di sempat Malang. berarti? Sudah sempat mendaftar di sudah bawa mata Oke. kuning, ya, bawa di bukan merah, Merah. daftar masuklah di Fakultas Hukum. Begitu mendaftar ternyata ngelirik ke tetangga sebelah, tuh kok persentase pelamarnya banyak banget ya, itu fakultas apa sih gitu. Kok kayaknya menarik gitu ya. Menarik, terus wah keren-keren pula di situ ya. Memang hukum juga keren ya, cuman maksudnya kok lebih banyak ya mereka orang-orang yang sepertinya kayak pemikir gitu loh. Mungkin karena saya juga suka menganalisa, Iya. lihat kok kayaknya asik ya di situ ya. Terus mereka berdebat satu sama lain padahal sedang menunggu antrian untuk mendaftarkan berkas. Oke. Itu lihat nih ngintip Fakultas Psikologi, mapnya ungu gitu. Yang merah ditinggalkan. Jangan bilang warna ungu kesukaan saya gitu. Nggak ya? Kebetulan ya kan? Kebetulan ya? Warna favorit. Ungu Oke. pink kan. Kayaknya keren nih gitu kan, masuk, dan itu masih persentase besar perempuan daripada Oke, laki-laki lebih waktu banyak itu. perempuan waktu itu. Memang karena mungkin konfliknya perempuan lebih banyak Betul, ya. betul. Karena dia ditakdirkan untuk Iya, menjadi iya. jadi akhirnya terus mikir, begitu dipanggil Fakultas Hukum gitu ya, nama lengkap saya Fanda Elizabeth gitu, kok nggak nongol nih orang gitu kan. Terus saya langsung bisik sama teman, kasih tahu aja saya udah pindah fakultas. Jadi waktu itu memang pas urutan paling akhir, tapi beberapa waktu kemudian kan ada yang datang juga baru Iya, daftar. Terus begitu masuk di sana, so amazing. Saya melihat bagaimana di sana saya baru masuk nih, di sana saya, it's my passion, it's my hobi ya kan, berbicara dengan orang, deep talk, menganalisa sesuatu, dikasih kasus terus kita mulai beriak-riak lah di otak Iya. ya kan, tentang oh ini begini. Nah karena SMA latar belakangnya IPA pindah ke bahasa, Iya. kan jadi penulis nih, termasuk suka baca tentang detektif romantika. Oke, iya itu zaman kita dulu ya. banget ya. Zaman Zaman dulu ya. banget dia. Anak sekarang Gen Z nggak kenal. Nggak kenal ya. Detektif romantika itu waktu itu adalah sama Intisari ya, masalah betul. satu tabloid mini Iya. yang bercerita tentang kriminal. Betul. Wah kayaknya asik nih. Begitu lihat mata kuliahnya ada psikologi kriminal. Cocok sih. Tapi kan lahirnya kemarin kan masih psikolog anak. Iya, psikolog anak. Kemudian psikolog klinis. Nah, karena sudah berkembang untuk forensik, akhirnya masuk kelas 3 di forensik. Jadi psikolog kriminal. Forensik. Jadi kasus-kasus forensik kan banyak juga di Iya, Kaltara. iya. Jadi begitu masuk, memang waktu itu langsung bilang, ya it's my passion gitu. Jadi begitu bergairahnya, angkatan waktu itu tahun 95 rata-rata mereka lulusnya 6 tahun 7 tahun, saya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Sangat. Saking passionnya Saking terhadap passionnya, dunia itu. ya. Jadi itu kayak gini, ibarat orang nggak suka makan jengkol sama pete. Begitu Tapi, ngerasain ya, enak. karena dipaksa sama dosen dipakai nih, makan nih gitu, karena kan dia dicekoki dengan teori-teori ya, analisa. Jadi makan nih, harus makan, harus bisa mengunyah dan apa ya, menghormati. Jadi dimakan tidak dilepeh. Ternyata kok iya enak ya gitu ya. Jadi lihat makanan yang tadinya anti, kita resapi, kita makan, terus kemudian begitu masuk jadilah ketua tingkat, kalau ketua kelas juga. Terus naik jadi ketua Sema Fapsi waktu itu Fakultas Psikologi, ketua umum Senat Fakultas Psikologi. Kemudian berkiprahlah di situ, bermain dengan kasus, ikut di LPT Lembaga Psikologi Terapan waktu masih semester 5. Sudah ikut di psikologi terapan? Sudah psikologi terapan. Semester 5? Semester 5. Sempat ikut di semester 7 ASDOS, asisten dosen. Jadi saya lebih banyak mengampu mahasiswa daripada tapi dititipin tanda tangan nggak mau. Tetap aja ya gitu ya. Nggak bisa masuk loh gitu. Akhirnya begitu di Malang, sebagaimana saya baru masuk di Malang 2 minggu udah bisa
merasakan menggunakan bahasa Jawa seperti itu, secepat itulah. Padahal Batak Manado ya. Manado, aslinya bahasa Jawa. Orang sama bersaudara. Jawa banget ya. Iya, iya. Jadi Batak Manado akhirnya ditarakan fasihnya bahasa Jawa. Iya, iya. Jadi iya. sawat gitu loh ya kan. Apa yang tidak bisa dipelajari? Iya. Dan waktu itu minta, Ma Ani, dan membahasakan Ani ya, Ma Ani bisanya, Ani nggak mau jadi masuk di hukum. Loh, apa lo? Udah hukum pulang ke Tarakan juga jadi lawyer atau apa gitu kan udah bagus. Enggak, Ani masuk di fakultas psikologi dan ternyata sudah Ani telusuri Tarakan itu belum ada psikolog waktu Sampai itu. segitu surveinya. Betul, sampai surveinya. Jadi waktu karena tuh lagian itu jadul ya, jadi kita nggak bisa buka browsing internetnya sejauh mana. Betul, zaman itu kan nggak semudah sekarang. Tidak semudah sekarang kita tinggal klik cari psikologi siapa betul, ya, kan betul. Fani Ismail gitu kan. Ini enggak. Jadi waktu itu mah Ani mau jadi satu-satunya orang pertama yang mengatasi bagaimana problem perempuan dan anak itu, seperti bagaimana mama menjadi multifungsi, ya kan, di rumah karena tangga ya. iya karena mama masih ibu tunggal selama 7 tahun sebelum sama papa sekarang kan, jadi ibu tunggal 7 tahun, terus kemudian kayaknya kalau orang-orang kan biasanya karena tidak ada support system yang baik, otomatis kita kan benci ya dengan kehidupan kita, ya kan. Apalagi kita bilang waktu zaman saya mama bercerai juga saya tidak ada pertolongan. Kalau saya enggak, Ma, Ani mau membuat bagaimana anak-anak atau ibu yang single mom atau peka kalau sekarang kan Jan Rio, perempuan kepala keluarga, bagaimana dia bisa berdaya dan anak-anak ini bisa terselamati dan tertolong. Yang uniknya nih Jan Rio, ini yang behind the scene yang orang nggak pernah tahu. Kampus saya itu, saya nggak goal di dulu kan SMPTN itu ya, tidak goal di situ, tidak masuk perguruan tinggi negeri, saya masuk di perguruan tinggi swasta bernama Universitas Wisnuwardana Malang, disingkat UNIDA, yang punya adalah Bu Min Sugandi. Ibu Min Sugandi ini Menteri UPW. Ya, Menteri Peranan Wanita saat Menteri itu. Peranan Wanita yang saat ini dilebur menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan di sanalah saya. Amazing kan? Bagaimana ceritanya nih, merinding loh. Bagaimana bisa Menteri Bu Min Sugandi waktu datang itu saya bilang, wah, gue idolanya mana ya kan? Aduh saya senang karena orang vokal. Iya, betul. Terus Pak Min datang, datang Pak Gandhi memperkenalkan bahwa kami lah ownernya Universitas Wisnuwardana. Saya sampai bilang meskipun sekarang mungkin namanya tidak terlalu rising star seperti dulu dengan Fakultas Psikologi yang terbaik seperti 7 waktu saya masuk, tapi sekarang masih tetap diperhitungkan. Memang Bu Min kan sudah tidak ada, Bapak juga tidak ada. Tapi UPW ketika dilebur, Menteri Urusan Peranan Wanita ketika dilebur menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Disitulah yang menaungi Puspa Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, yang saya emban sudah 3 periode sebagai Ketua Perlindungan. 3 periode sebagai Ketua Puspa. Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak. Luar biasa. Lu tahu gila, sekarang jadi the one and only and the best at Kaltara gitu. Dan saya yakin juga diperhitungkan di Republik ini ya. Ya, usia sekarang sudah 50 tahun, 25 tahun separuhnya adalah pengabdian di Yayasan Bening Hati untuk perlindungan perempuan anak. Jadi orang-orang berpikir bahwa yayasan saya naik karena Puspa, salah. Yayasan dulu naik ke kementerian. Yayasan dulu naik. Yayasan ke kementerian sekitar 2016, baru saya dinobatkan menjadi Ketua Perlindungan Perempuan Anak itu di 2018-19 gitu sampai sekarang. Luar biasa, perjalanan panjang dan selalu sepertinya mudah gitu menjalani setiap step-stepnya. Kayaknya gampang sekali, Tuhan sepertinya berencana kemudahan melulu. Di situ saja deh, mau bias kemanapun juga enggak baliknya. Tapi sempat lo dulu waktu lulus SMP, lulus SMA mau masuk Polwan kan. SMA kan di SMA 1 ya waktu itu. SMA 1 tahun. Saya sering ketemu Bunda Klani waktu kita satu alma mater. Jadi Bunda waktu kelas 3, saya kelas 2 dan melihat bagaimana Bunda kalau sudah jalan judes banget sih cewek ini gitu kan. Lihat cuek gitu kan. Cuek, lempeng. Karena waktu itu kan masih aura-auranya karena bolak-balik masuk BK. Orang kira, nah mungkin juga pemirsa ya harus tahu bahwa masuk BK itu tidak selamanya nakal, betul. Karena saya mencari sosok ayah saya, dan kebetulan almarhum guru BK kita, ya kan, yang sempat diamputasi kemarin itu memberikan informasi bahwa oh ayahmu ada di sini. Dari beliau lah saya bisa bayangin ya, zaman jadul waktu itu tidak ada teknologi yang canggih. Betul. Ibu guru kita, guru BK almarhum itu bisa memberikan akses. Udah masih ingat nggak namanya siapa? Masih. Siapa? Bu siapa yang almarhum Bu semua? Almarhum Bu
Siapa ya? Saya juga lupa tuh namanya. Iya kan Bu. Tapi saya Dia kan mengingat banget iya, wajah beliau. betul. Bu, aduh siapa namanya? Sempat Bu? tinggal di Marconi juga Marconi, bukan? iya. Nah, di belakang Taman Opal ya. Betul. Nah, Iya, terus iya. kemudian ibu itu meninggal sebelum sakit ya. Terus dia tracking, nggak tahu bagaimana ceritanya, dia bilang ayahmu ada di Bandung. Itulah SMA kelas 2 saya pindah ke Bekasi untuk mencari. Untuk ya. bisa mencari Iya. keberadaan beliau gitu. Betul, tapi nggak diakuin. Baik, jadi Bunda, mohon maaf, mohon izin, Bunda sempat, ya memang notabene sempat mengalami keluarga broken home waktu itu. Ya, betul. Apa yang Bunda rasakan saat itu? Apakah di tengah-tengah pencarian siapa ayah dan lain sebagainya itu juga ada kesakitan di dalam? Ya, karena ibu saya menikah dengan papa yang sekarang. Itu sebenarnya dia nggak mau nikah, karena sudah ada saya dengan kakak saya. Iya. Sebenarnya nggak mau nikah, tapi itu mantan pacar yang balik lagi. Opa ini mantan pacar yang CLBK. Iya, cinta lama bersemi berkembang maksudnya ya. Oke. Jadi pas waktu itu kan karena pelaut, jadi kan mendarat di Tarakan di sini. Oke. Jadi ketika mendarat, terus ketemulah di acara perkumpulan Manado. Wah. Waktu itu ibu saya kan sudah Sambil nyanyi kayak berapa puluh tahun Manado, ya. Jadi waktu itu kan punya anak dua sama kakak saya, akhirnya mencoba untuk melamar. Kami berdua berontak waktu itu. Gak mau, Gak mau, iya. Karena tidak pengen sosok ayah digantikan oleh orang lain. Betul. Waktu itu kan namanya kita anak ya, Agent Rio ya. Waktu itu saya kan beda 3 tahun sama kakak. Jadi kakak waktu itu udah kelas 3 SD, saya TK. Yes. TK. Jadi bertemu, tapi waktu bertemu sama mama tuh saya masih 5 tahun. Nah, TK kan saya sampai 6 tahun setengah. Tapi masih ada core memory terkait dengan keberadaan apa-apa. Waktu itu nggak pernah dikasih tahu, dikip sama oma. Iya, waktu itu dikip sama oma opa, karena oma opa zaman itu adalah orang-orang yang termasuk berposisi di Pertamina. Oke, Ya, baik. jadi pokoknya setelah mama itu divorce gitu kan, setelah cerai sudah pokoknya di close. Oke. Ya kita nggak dikasih akses sama sekali, jadi kita Sama nggak tahu, sekali tidak sama diberikan sekali nggak akses. tahu. Meskipun mungkin dari papa mungkin pengen tahu gitu keberadaan. Kayaknya dia udah ngilang deh. Karena kan kalau menurut sejarahnya papa tuh kan ada turunan ningratnya Batak. Dia nggak dapat orang Batak, nggak boleh. Jadi harus sesama Mama kan Batak Manado, waktu iya. itu. Jadi waktu itu harus sesama Manado. Itu yang membuat mereka berpisah pada akhirnya. Iya, karena waktu itu mama saya bilang tugasnya ke Malaysia waktu itu ke Tawau, dua nggak balik karena dijegat di Balikpapan. Sama Jadi, keluarga besar. Keluarga besarnya, jadi dibawa langsung ke sana. Jadi akhirnya langsung terlepas begitu saja. Nah, itu kan Kristen kan kita nggak bisa cerai ya, betul, tapi ya mau betul. tidak mau karena udah ditinggal, akhirnya mama berusaha untuk ya sudahlah saya hidup sendiri. 7 tahun menjadi single mom, ya 7 tahun. Jadi waktu itu You are the best oma. sekarang sudah Almarhumah ya, sekarang udah almarhumah. almarhum ya sudah meninggal, sudah ya terima kasih karena Ani berada di titik ini kan gitu. Jadi terus bilang ini pacar mama dulu gitu. Tetap kami nggak bisa terima waktu itu berdua sama kakak, tapi kakak saya kan agak nakal. Iya, pasti agak ya. usil. Bilang nggak usah, nanti kita dijadikan anak tiri Arihanggara. Karena ada ya belum ada negara kan dulu Waktu ada itu kan lagi meletakkan Arihanggara yang Bener. akhirnya menjadi apa ya, kayak seperti nenek moyangnya kasus-kasus kita yes. sekarang kan, seperti itulah terjadinya kasus kekerasan anak. Dia menjadi role model yang buruk waktu itu. Ketika terjadi yang sekarang ya kita akan teringat lagi dengan Arihanggara, tetapi waktu itu kan tidak dikutip tentang undang-undang perlindungan anak, hak anak, sistem peradilan anak. Padahal konvensi hak anak yang dicetuskan oleh PBB itu sudah 1.800 merebak. Nah, Indonesia baru kopas ke sini itu sekitar di 1.900. Baru 1.900 mulai concern terhadap Iya, hal itu. 2000-nya baru mulai. Nah, itu dia. Apalagi ada Fani Sumail tambah parah lagi. Tambah dikorek-korek, tambah diekspor. Tambah kita tarik lagi, dan sebagai informasi aja di spill dikit bahwa besok saya akan berangkat ke Malinau dengan ada kasus yang saya akan tangani di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 ya. 7 kasus. Baik, Bunda. Saya masih mau mengurik di situ nggak apa-apa, Bunda. Boleh. Karena cerita ini pun sejati ya, Iya. saya baru tahu hari ini. Iya. Dan Saya saya bisa dekat aja sama. yang berniat untuk mengarahkan, karena behind the scene itu Iya, nggak apa-apa. Iya. Boleh. Jadi Bunda, pada saat itu akhirnya Bunda juga merasa harus mencari beliau. Iya, mencari. Gitu. Artinya apa tujuannya Bunda sebenarnya pengen mencari sang ayah, padahal memang menyakitkan gitu ya. Iya. Artinya beliau meninggalkan Oma saat itu karena hal-hal yang sebenarnya bukan prinsipil gitu ya. Betul. Kalau kita lihat gitu, bukan karena perbedaan
apa namanya hanya suku, agama hanya tidak. suku Iya. gitu. Mohon maaf, saya harus bilang bahwa Iya. ini bukan sesuatu yang penting-penting banget gitu Betul. sebenarnya, apalagi di zaman bukan seperti krusial sekarang ya ini, untuk betul. menjadi Dan tidak diakui, sempat bertemu dan tidak diakui. ya tidak diakui. Jadi waktu berangkat ke sana, waktu itu sempat bilang sama mama kan sudah nikah kan, mama kan akhirnya nikah nih sama papa. Terus Ani kayaknya mau memberikan kesempatan kepada dua adik dari hasil pernikahannya papa sekarang, opa ini dengan mama. Ada dua adik kan di situ yang akhirnya memang saya kuliahkan juga. Saya tidak punya dendam tidak apa. Adik yang di bawah saya itu pendeta sekarang di Bengkulu. Jadi pendeta Di Bengkulu. Terus yang kedua yang anak keempat berarti ya. Keempat itu udah jadi sarjana komputer, sarjana ini lulus di sini aja. Tapi Jadi betul-betul kayak adik sendiri. ada sendiri diperlakukan. ya, apalagi anak perempuan Adik sendiri kandung. kan, berusaha untuk menjadi jembatan ya, bukan mau bilang bahwa seberapa hebatnya saya, bukan, tetapi komunikasi itu menjadi kunci terutama di dalam hubungan yang macet gitu. Jadi saya bilang, Pak, Ma, Ani izin untuk melanjutkan SMA di luar karena saya suka menulis. Oke. Kalau zamannya Agent Rio juga kita hidup di tahun yang sama, Mama Papa. Mama Papa ya. Saya Sarina penulis, kalau nggak salah ya. Ya, Sarina. Saya penulis Mama Papa. Sarina apa Kartini ya? Kartini, betul Kartini. Tablet Kartini. Saya dan waktu itu Kartini lagi naik-naiknya. Begitu saya pindah Bekasi, di SMA 1 di sini saya IPA, di sana saya pindah bahasa. Saya. Jadi Bunda pindah dari sini kelas 2. Kelas 2, ke kelas 2, ya? pindah dari kelas 1 naik kelas 2. Oh, dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, dulu kan kita kelas 1 ke kelas 2 kan baru jurusan kan? Iya, Kelas 1 betul. Penjurusannya kelas 2. Kelas 2. Jadi di sana diam-diam waktu itu ada nama wali kelas Pak Satrio kalau masih ingat. Dia sempat bilang pokoknya tidak boleh ya Bu anaknya pindah di bahasa. Ya terus lagi-lagi begini. Mohon maaf ya Pak wali kelas, saya yang tahu diri saya. Akhirnya saya pikir, kan saya juga di Bekasi. Emang Pak Satrio tahu kalau saya pindah. Emang ya kepala gitu ya. Saya bapaknya tadi Bapak Nadi. Kepala batu bilang Jadi pindahlah ke sana. Terus mulai menulis Mama Papa. Dan saya mencari, waktu itu saya nggak tahu bagaimana kalau ibu-ibu sekarang ketika pandemi kemarin langsung jadi kreatif. Saya tuh jual otak. Saya jual otak, kebetulan dapat bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Prancis. Wow. Nah, jadi saya sempat jadi penerjemah waktu itu, Jamal Felfani, Albanese, Saya bernama Fanny, saya kelahiran 75 Agustus, saya orang Indonesia. Suka makan croissant. Jadi makan croissant. Dan kalau misalnya berbicara tentang L, itu kan kalau tas ele itu kan bilang ele, L. L, karena dia jadi waktu pas mulai menerjemahkan itu saya tertarik. Jadi teman-teman itu kan maaf, ada nggak suka banget bahasa Inggris, ada nggak suka banget bahasa Perancis, minta terjemahkan. Satu lembarnya 500 perak. Waktu itu ya. Waktu itu. Dan lumayan banget waktu zaman itu. Dan tahunya kan bahasa Inggris itu, Inggrisnya pendek, ya kan kita bisa bikin panjang. Iya, betul. Jadi dihitunnya juga banyak. Iya, jadi bisa berlembar-lembar. Dan waktu itu SPP 2.500, kan waktu itu berbayar ya. Jadi teman yang satu orang saja bisa dapat terjemahan 7 lembar, 7 kali 500 berarti 3.500. Saya sudah nutup itu untuk bayar SPP saya. Ada masih sisa buat uang jajan-jajan loh. Iya, jadi nggak menjual apapun tapi jual otak untuk menerjemahkan. Kemudian saya juga masuk sempat jadi ketua 2 senat, ketua 2 OSIS ya dulu. Ketua OSIS bidang kreativitas, kemudian saya aktifkan mereka untuk jadi waktu itu bahasa kita di kelas bahasa saya masuk di SMA 1 Bekasi Jaya Indah tinggalnya. SMA 1 itu termasuk salah satu SMA favorit, unggulan ya. Ya, unggulan karena SMA 1 kan. Kemudian masuk bulan bahasa, saya menjadi ketua lomba debat dan kita berdebat dalam bahasa Prancis dan bahasa Indonesia. Wow, itu luar biasa. Ini baru kali ini kita jadi tanya utara. Saya selama ini dekat sama Bunda. Baru kali ini saya tahu ada cerita-cerita yang menarik ini. Dan ini juga, Bunda artinya sudah mencari itu berdamai ya, sudah berdamai dengan ini. Iya, betul. Jadi waktu pas cari papa itu dapatnya kan di Mama Papa. Omop ya kalau dibilang ya. Jadi saya selalu dipanggil di redaksi Kartini itu kan di pusat Jakarta. Karena kita orang Bekasi ada ada perwakilan. Jadi kamu nanti ke kantor cabang ambil amplop. Iya. Dan honorarium. Jadi waktu itu dibilang ada honornya dan kebetulan dia selalu dirapel Agent Rio. Misalnya edisi saya menulis di 3 episode, berarti
2.500 kali 3 episode berarti dapatnya 25.000. 25.000. Jadi 75.000 zaman itu. Iya. Tahun 95 96 ya. Udah jadi terus, ya jadi terus udah sering bawa teman-teman makan di kantin gitu kan, terus akhirnya saya berusaha untuk mencoba karena waktu itu kehidupan gemerlap teman-teman banyak. Iya. Jadi ketika mereka buat lampu light di rumah kayak malam minggu bikin diskotik gitu, diskotik itu lah Bekasi ya. Ini juga dekat dengan culture-nya Manado. Ya. Night party gitu kan. Betul. Kalau orang Manado bilang memang suka pesta dan apa segala macam, di situ saya baru merasakan bahwa ternyata behind the scene di balik pesta itu kita bisa mengedukasi orang. Oh iya. Saya duduk di pojokan agak gelap, saya bikin konseling. Itu masih SMA waktu itu. Ini partinya judulnya apa dong? Dia Jadi konseling. sana dudung kan gitu sudah pada Kan ribut. Itu konseling itu gimana? Jadi kita di sini tuh ya seperti kayak orang ngobrol teriak-teriak, tetapi terus tiba-tiba ada yang termehe-mehe. Kalau nangis. Gitu. Kalau gitu, lo bantuin gue dong, Van. Ayo dong kita kesini. Nyariin bapak nih. Saya nggak nemu bapak nih. Saya aja nggak nemu bapak saya. Akhirnya ada beberapa keluarga yang mengatakan bahwa saya baca Om Mama Om Papa karena itu kan diangkat dari kisah nyata. Saya mau bertemu dengan Fani, gitu, Ananda Fani. Datanglah ke sana. Tapi kok waktu itu dia bilang karena dia dari Bandung, ada di Jakarta nginep di hotel. Begitu kita masuk ke sana, sebenarnya hotelnya juga bukan hotel yang mewah ya. Enggak, maksudnya bukan yang esek-esek. Middle. Tapi begitu masuk ke sana kok begitu datang kayaknya auranya nggak ketemu deh. Gitu. Nggak ketemu. Dalam hati gini, kamu bukan bapakku, saya bukan anakmu. Tidak ada naluri ya. Tidak ada kayak chemistry ya atau mungkin keterikatan emosi ya, nggak ada. Akhirnya benar, ternyata mereka nipu. Gitu. Nipu marah. Mereka malah kayaknya pencuri anak gitu. Nah kan kita waktu itu SMA ya sudah paham. Akhirnya terakhir kebetulan ada salah satu anak SMA saya kan kelas 2 kelas 3 di sana ya. Jadi ada anak SMA masuk di kelas 3. Kebetulan dia ikut kakaknya yang ternyata teman Tarakan. Orang apa nih ketemu namanya Hendra, ngobrol, kan kau cari papamu, bilangnya papamu tuh di Bandung, satu persekutuan kan di sini kan ada Boru-Boru ya, gitu ya, ada Marga. Saya nggak usah sebut, boleh. Saya Fani Siahaan ya, jadi kalau ditulis Fani S itu bisa Siahaan, bisa Sumayo, papa saya yang Siahaan. Ya, nah di situ dia langsung bilang, aku bisa bawa ketemu kamu. Tapi begitu sampai sana kan papa saya sudah mendua juga, udah ada istri kan, udah ada istri, sudah ada anak. Nah kebetulan dia pria berharta. Begitu dibilang saya diminta ke sana tuh karena mamamu mau minta harta, mungkin pembagian harta dan segala macam. Akhirnya saya bilang no, saya nggak minta. Saya cuma mau tahu orang yang mana sih yang sudah memberikan titik harapan kepada ibu saya. At least sekali seumur hidup ketemu. Betul. Cuma mau lihat doang. Akhirnya saya pulang. Ternyata mama saya tuh sudah ada kirimkan surat gitu yang ada muka papa saya berpangkuan sama mama saya waktu itu pengantin waktu masih baru. Terus saya lihat, oh ya memangnya muka saya sama banget sama dia gitu. Tapi saya robek-robek waktu itu. Karena sakit hati aja, gitu kan. Halo kasih setetes jadi sanggup terus dimatang jawab lo kan gitu. Jadi jadi kayak begini. Tuhan sudah memberi gini. Udah passionmu tuh menjadi perlindung perempuan anak gitu kan. Dari terhadap kekerasan dari bukan hanya laki-laki, bukan menjadi pelaku itu kan tidak hanya mesti laki-laki, dari siapapun bisa mungkin perempuan dengan perempuan, ya kan teman dengan teman. Tapi kau kukatamkan dengan ini gitu. Saya secara teoritik, secara apa kau sudah ini dan masa-masa hidupmu sudah melewati masa ini, akhirnya kau jadi bisa merasa bagaimana seorang anak dan perempuan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Itulah rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Jadi yang harus kita face. Iya. Makanya kalau mau ditanya seberapa sakitnya, udah nggak ada sakit lagi. Sekarang sudah berdamai. Karena sudah 2F, forgive and forget. Forgive and forget. Iya, memaafkan dan melupakan. Ambil kemarin jadi pelajaran, tapi saya bilang Tuhan kalau saya tidak mengalami masa-masa sulit itu, mungkin saya bukan nggak akan jadi seperti sekarang ini. Kita nggak akan bisa ngobrol saat ini. Betul, kita nggak saling kenal, mungkin juga saya bukan public figure kan, gitu kan, mungkin agent Rio ini siapa yang mau diajak ngomong di dalam sesi. Tapi sekarang udah jadi public figure rasanya, gitu kan? Masih tetap seperti yang dulu. Aku gitu masih seperti yang dulu. Meskipun kesana kemari nih ya, gerakan-gerakan bawah tanahnya juga. Seperti besok itu, ya seperti besok itu 3 hari di Malinau. Selesai dari sana, cuman turunin barang, turunin berangkat lagi ke Tanjung, masuk ke Sajau. Masuk ke Sajau untuk membantu anak-anak yang mengalami
bias terhadap itu tadi sex abuse. Sex Sex abuse ya. Jadi mereka sudah menjadi anak-anak yang mungkin harus perlu ditolong ya, karena mereka di bawah umur anak, masih masuk dalam perlindungan anak, tetapi mereka sudah terkena ABH, anak berhadapan hukum, yang notabene adalah ada pernikahan anak dan ada pendidikan seks yang salah. Baik, Gitu. artinya banyak masih terjadi kasus-kasus yang dihadapi oleh anak-anak di bawah umur. Betul, bawah umur, karena mereka masih 14-an gitu. Kenapa bisa? Indikasinya kenapa sih sebenarnya? Ya, karena dibilang tadi anak-anak tidak ada yang salah. Mungkin minta maaf ya kalau pemirsa ya, Jen Rio merasa bahwa enak aja nih Bunda Fani cerita, ya kan anak-anak nggak salah. Maaf, anak-anak itu tidak pernah minta dilahirkan seperti itu, Yes, ya betul. kan? Kalau kita bicara tentang kondisi pertama dan utama pendidikan bagi anak adalah keluarga, berarti yang memegang peran penting, ya kan? Point of view-nya di sini adalah keluarga. Family itu menjadi keluarga yang benar-benar menjadi support system Kunci, positif ya? atau tidak. Iya. Jadi ketika kita divorce, ya kan, kenapa saya akhirnya bisa menjadi seperti ini? Karena ibu saya menjadi orang yang bukan lagi multifungsi. Betul. Iya, dia memegang semua segala arah, mulai dari Fani sebagai anak mama, papa juga mama yang pegang, Iya. kamu sebagai sahabat, ya kan, kita jadi teman duel, teman debat. Betul. Mungkin kita juga secara tidak langsung saling memberi toksik, Iya, iya. ya kan? Ya, betul. Benar kan? Biasa itu kadang Biasa, terjadi antara ya kan? anak dan orang tua. ya kan? Akhirnya berpikir, atau Pak Sutri, bisa kan jadi. itu ada juga. Jadi berpikirnya waktu itu karena rangkulan mama itu sebegitu baiknya, oma opa juga bukan orang yang arogan, Iya. bisa mengerti dan mendengar. Terus saya bebas untuk bersuara. Bicara lagi 4 hak anak, kan hak hidup, pasti anak pasti akan terlahir dengan baik. Betul. Terus kemudian ada hak tumbuh kembang. Apakah diberi makan, diberi minum, ya kan, diberikan tempat bermain dan segala macam. Ya. Ada hak perlindungan, kasih sayang gimana, perhatian dan segala macam, komunikasi, kemudian terakhir hak partisipasi. Kalau sekarang orang ribut dengan masalah 3 hak ini, hak partisipasi itu pasti sangat sering dilupakan. Anak tidak boleh berbicara. Partisipasi itu kan berarti dia bisa urun rembuk, ya kan, bisa melakukan debat, ya kan, betul. discuss dengan keluarga. Ada dan hak bicara. Ada hak bicara. Kapan, pertanyaan mereka, kapan Bun bisa bicara? Ketika dia udah mengenal bahasa. Misalnya gini, Mak, aku tidak suka nih baju anak umur 3 tahun, aku nggak suka pakai baju merah. Ya tolong dengarkan, ada apa dengan si merah, kan gitu. Ya. Kadang-kadang Harus tidak harus pakai. ada alasannya. Iya, apa? Sekarang reasonnya apa? Ya kan, what's your reason? Apa alasanmu? Kadang kita cukup dengarkan, tidak boleh bantah, kan Yes, gitu. ini kan model edukasi yang konvensional. Konvensional, gitu itu Jadi zaman. anak harus nurut dan Iya, mendengar apa betul. yang dikatakan orang tua, dan kita tidak Iya. punya hak untuk membantah. Betul, kalau ada orang tua bilang saya, papa mama bisa seperti ini sekarang tuh karena bentukan nenekmu. Saya juga bisa bilang begitu. Saya bisa di sini sekarang apakah bentukan orang tua saya? Iya, iya. No, ya kan? Oke, Hanya oke. ibu tunggal, bukan ayah saya, kan gitu. Itu ibu tunggal. Tapi setelah ada papa saya, bahkan papa saya pun sekarang dari 4 anaknya dia lebih sayang sama saya. Apa tadi saya juga bicara sama Lansia. Pintar banget ya ini si Ani, ngambil hati ya. Betul, sampai opa oma yang tadi yang saya di kelas lansia, sampai dia bilang papa saya 78 tahun, saya bilang, dan sekarang papa saya tuh pokoknya nggak ada yang lain lah, udah Ani yang terbaik. Ada kalau mau pikir kan kita nggak ada darah. Iya, sehat selalu Opa ya, Selalu, luar Opa, biasa. makanya. Tapi yang jelas memang peran oma membentuk seorang Fani menjadi karakter yang tegas, keras, disiplin, smart. Pokoknya hal-hal positif Ya. dimasukkan. Artinya juga beliau memberikan kesempatan untuk Bunda untuk bisa juga mengeluarkan aspirasi, Ya. pendapat dan lain sebagainya Betul. begitu. Dan satu lagi, Agent Rio saya tambahkan, kan waktu itu perempuan itu kayak nggak boleh terlalu bebas deh loh, ya kan? Betul. Udah laki-laki aja yang di luar, ya kan? Oh, saya tuh hiking sampai pulangnya pergi pagi, ya kan, cuma cari kayu untuk dipakai untuk pramuka, Iya, ya kan? iya. Saya sampai di kelas pramuka Garuda waktu itu karena saya di Iya, Garuda ya. pramuka Saya Garuda juga itu yang Garuda. elit banget, ya kan? Oh, Elitnya betul. pramuka, Bapak Ibu gitu ya, pemirsa. Terus kemudian waktu saya Bekasi, saya ikut GSP. GSP Karena saya anak bahasa, terus kemudian kita harus main operet kan. Oke. Nah, Agak karena- jauh larinya ya, Iya, ke seni ya. ke seni. Akhirnya sering tampil di TMI Taman Ismail Marzuki, Dance dan operet. dan selain operet ke asuhan dari Guru Sekolah Guru Putra. Sekolah Putra. Iya, jadi saya penari aslinya. Semua seni saya bisa, kecuali melukis. Agak tamak ya beliau ini. Semua dicoba. Semua, iya. Jadi Semua mereka dicoba. bertanya, sempat ditanya, Bun apa yang nggak bisa? Jadi laki-laki. Maksudnya secara fisik Iya, enggak. tapi Iya. Bunda enjoy dengan apa Enjoy, yang udah enjoy, jalan iya. itu. Dan ternyata begitu
seluas-luasnya mama kasih. Yang penting lo berangkat ke Bekasi, mama tahu Ani pulang berprestasi. Ya, jangan jadi mama yang gagal gitu. Itu ingat banget dari almarhum mama saya. Jangan seperti mama yang gagal karena divorce gitu. Ani harus punya kehidupan yang berbeda. Sekarang out of the box lah pokoknya, keluar dari lingkaran ini padahal kan oma opa itu kan oma tuh masih Manado Belanda banget ya. Betul. Baru opa itu masih keturunan Raja Goa. Opa itu masih Opa tua. Opa tua. Iya. Jadi bagaimana mereka tuh punya didikan yang benar-benar harus duduk makan. Iya. Pokoknya semuanya harus etiket dan sebagainya. Ya, benar ya. Goyang kaki sambil makan udah tendang kali. Wah, ini kacau nih kayaknya aku harus jadi reman ya. Tapi Bunda, saya tidak percaya bahwa hari-hari kemudian kehidupan yang Bunda jalani saat ini, inilah yang membentuk Bunda sebenarnya menjadi seperti sekarang ini gitu. Betul. Meskipun juga ada hal-hal secara pribadi yang dijalani terkait dengan ketidakpuasan, kebencian, ketidaksukaan dan lain-lain, tapi Bunda mampu membentuk semua itu bukan menjadi hal yang toksik buat diri pribadi, tapi menjadi sesuatu yang justru menguatkan begitu. Iya, bikin tangguh. Itu kan nggak gampang, Bunda. Nggak gampang, jadi berproses. Jadi kalau mau tahu Agent Rio dulu termasuk ya kita nggak bilang secara suku ya, tapi secara pribadi manusia pendendam, ya kan? Saya dulu tidak suka memendam. Ada orang memendam dan pendendam. Saya tidak memendam. Apa yang saya nggak suka, saya orang ekstrovert. Apa yang saya nggak suka, keluarin iya saya keluarin. Kamu lihat saya sinis, saya ada masalah sama kamu. Itu saya lakukan waktu di Bekasi. Apalagi zaman itu ya. Zaman itu kan, gagah-gagahan. Mudanya, dalam muda. Kamu udah panas ya? Darah panas. Kamu kan ini, dan mereka tuh taunya cuma saya tuh dari Tarakan, orang Udik. Oke, ya, Ya dan kan? itu masih sampai sekarang juga. Kayaknya kalau orang daerah datang ke metropolitan tuh kayak gitu tuh dia bisa apa sih lo? Apa sih lo? Nggak tahu dia kalau internet sudah masuk juga. Jadi peradaban sudah masuk. Jadi waktu itu mereka tidak kenal sebagai Fanny yang Batak Manado. Enggak, Batak itu keras, ya kan? Tegas, Manado berani. Perpaduannya lahir di Tarakan yang kulturnya keras. Bintang Leo, dari keluarga divorce. Banyak banget. Kurang apa? Kurang kepala batu apa gitu? Iya, kepala batu masih bagus ya Rio. Kalau dia keras hati atau keras kepala dia kan? Keras kepala masih oke, keras hati. Sekeras apa? Iya. Itu agak susah untuk benar digoyang. bisa dipatahkan. Akhirnya cuma berpikir waktu itu, Tuhan saya mau dibangun. Saya mau dipulihkan gitu ya. Karena merasa waktu itu kan toksik banyak karena ngerasa gini kan, saya secara finance, secara ekonomi nggak ada kekurangan. Kalau Agent Rio pernah masuk ke Taman Oval, ya kan, yang paling ujung itulah rumah saya pertama. Itu kan rumah Pertamina paling baik waktu itu. Betul. Tapi terus saya tidak pernah kekurangan, pergaulan apa segala macam, secara perform saya punya barang merek, tapi hilang kasih sayang kan? Ya betul. Ada yang hilang dari hilang. Akhirnya kalau bilang pendendam, banget waktu itu. Cuman kan ketika di Bekasi waktu itu sempat dekat dengan seorang calon mahasiswa pendeta ya teologi ya. Jadi dia suka kasih petua-petua gitu masuk. Jadi circle-nya juga bagus. Iya, circle-nya waktu itu dia. Kenapa saya bilang support system itu juga mendukung perkembangan seorang anak. Meskipun tante om saya waktu itu agak toksik, tetapi maksudnya keras ya, karena ini dititipin anak perempuan nih. Harus extra hati-hati. Extra hati baru perempuannya ganas lagi. Karena dari keluarga divorce kan gitu. Karena tante om saya kan akhirnya berpisahnya karena cerai mati. Bukan seperti mama kan. Iya, jadi saya bilang waktu itu saya langsung bilang begini, Tuhan pilihan saya cuma 2. Kalau saya mau hancur ngapain di Bekasi kan gitu. Ya pulang, ya kan ikut jejak mama saya gitu kan. Udah lulus SMA kerja kan gitu. Tapi saya nggak mau, saya harus bawa sesuatu, bikin bangga oma opa selaku orang yang dilihat, bikin bangga mama saya seorang single mom. Saya harus kasih contoh. Jadi waktu itu kakak saya juga, kami berdua memilih hengkang keluar dari Tarakan karena sudah ada 2 adik. Jadi kakak saya di Lubang Buaya tinggalnya di Jakarta. Jakarta Timur Jakarta Timur, saya di Bekasi. Bekasi Timur. Jadi kalau weekend kami bertemulah di salah satu entahlah musola gitu, entahlah ini, dan kami waktu itu terbatas banget uang. Karena belum ada handphone waktu itu ada handphone, jadi menyurat pula belum tentu sampai 2 jam ketemu gitu. Akhirnya kita
bagaimana ya Kak, pokoknya kita setiap Sabtu ini kita buat janji untuk ketemu Sabtu lagi gitu. Kami berdua saling menguatkan gitu. Padahal ya kalau mau dipikir kan anak laki juga jarang ngobrol ya Betul, gitu. Tapi betul. kakak saya tuh manusia yang paling cerewet gitu. Jadi dia juga akhirnya kena toksik adanya gitu ya, suka ngobrol gitu. Akhirnya Dicuci otak ya. saya bilang kamu aman Mbak, tinggal di Lubang Buaya. Kebetulan dia tinggal juga di tempat tante, dipanggil Bunda juga. Dia bilang aku udah kayak seperti tinggal di sangkar emas karena tuh tangga apa dia punya pagar itu tinggi banget. Kebetulan tante itu punya klub musisi di situ yang ada Ikang Fauzi waktu itu di situ. Ya jadi kakak juga akhirnya jadi Ikut Dan, jadi musisi ya. Betul, kebetulan kalau Agent Rio tahu dia yang ngisi di Swiss Bell pertama kali live music. Live musik pertama Iya, kali. Sean, Sean kakak saya dengan Doni almarhum sepupu saya yang keluaran dari Hard Rock Cafe dari mana kalau dari luar tuh Dubai. Dubai. Iya, jadi kakak saya dengan sepupu saya mereka lah yang pertama kali jadi apa ya band pertama yang mengisi di itu. Nah, akhirnya kan saya kan suka bermusik. Ya udah pertama backing vokal dulu, agak nggak laku gitu. Jangan nyanyi lah, kan maunya kan masuk psikologi. Terus agak nyanyi karena saya ketua paduan suara mahasiswa juga dulu waktu di kampus. Jadi Baik. ketua senat, iya, ketua paduan suara mahasiswa, kemudian ketua kelas juga yang agak sangat. Semangat pokoknya untuk menonjolkan Semuanya. dirinya itu Iya, ya. betul. Saya bilang Luar siapa biasa. bilang anak Tarakan, anak kampung, anak deso. Nah, di situlah kita Iya. terlecut untuk bisa menunjukkan Betul. diri. Ini aku. Kepikiran ya kok bisa ya anak kampung saya jadi ketua 2 di OSIS waktu di SMA 1 dan ketua lomba debat. Akhirnya begitu kemana-mana tuh mereka itu kan itu ketua lomba Cukup debat. populer ya pada saat itu ya. populer. Populer. Baik. Ya itu terus akhirnya merasa bahwa ternyata ketika anak-anak itu dibiarkan berekspresi, nah itu ada ruang ekspresi masuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bagaimana mereka bukan hanya hak sipil, ya kan hak bersuara tapi punya hak untuk kreasi dan berkreatif, mempunyai kreativitas. Ternyata ketika diler-ler gitu ya, dibuang-buang begitu dikeluarin gini, yang penting ada wanti-wanti dari orang tua bahwa orang tua cukup mendukung. Jadi kayak apa? Layangan ya, jadi tarik ulur gitu. Jadi ketika saya bilang karena lihat mama tuh hidupnya susah karena divorce, jadi Ani akan kembali dengan membawa sesuatu gitu. Akhirnya Dan itu dibuktikan. Iya, dibuktikan dan 2016 itu saya mendapatkan penghargaan dari OASE kumpulan 7 ini ya, 7 Ibu Menteri. Oh iya. Waktu itu OASE ya kan 7 Iya, menteri betul, yang betul. begitu datang keliling. Betul. Saya mendapat penghargaan itu. 5 kayaknya kalau nggak salah 5 ya? ya, 5 perempuan di Kaltara yang mendapatkan itu. Nah, itu kan Iya, 5 termasuk. dari Ibu Iriana. Nah, kalau Ibu Erana Jokowi itu mama sudah meninggal. Salah satunya pertama Ini yang perdana yang sebelumnya menerima ya? saya. Saya Oke. penerima 2019 penerima 2020. 2020. Waktu pandemi kan. Jadi kita nggak bisa datang, tapi waktu pertama saya dapat penghargaan sebagai wanita berprestasi dari Ya. OASE, 7 menteri, kemudian di tahun 2021-22 kalau nggak salah Ya. itu perempuan berprestasi Perempuan dan berjasa berprestasi dari dan Ibu Irana Jokowi. Luar biasa. Dia pikir gini, ada orang sangar tuh. Iya. Kasih That's aja why gitu ya. Artinya Iya. tidak hanya orang-orang Tarakan dan Kaltara yang memperhatikan seorang Fani Betul, Sumaya begitu, betul. tapi juga dari luar juga melihat bagaimana Iya. gesitnya si Fani ini gitu ya. Padahal Agent Rio tahu ya kalau mau dilihat dari perjalanan saya lulus tahun 99 kan 2000 sudah kembali ke Tarakan ke Kaltara di tahun 2000 itu berarti sekarang sudah 2025 Iya. berarti 25 tahun ya. 25 Iya tahun. berprestasi Hampir 25 perak ya. tahun. Sudah 25 karena 25 Februari kan. Iya, Jadi iya, 25 tahun berprestasi Berkiprah. di bidang perlindungan perempuan anak. Jadi kalau mau dibilang baru sekarang terima penghargaannya ya sebenarnya terima kasih ya. Iya. Terima kasih tetapi tanpa penghargaan pun tetap jalan. Itu Iya. cuma bonus. Itu begitu bonus, ya, Iya itu kan bonus. karena Terima kasih, passion, cinta, Betul, hati karena gitu itu suka, yang paling suka paling banget. diutamakan bagi Dengar sedikit begini langsung Yes. naik radar. Tidur nggak pernah tidur mikir Padahal kayak banyak orang nih ya gitu. Masalah Belum lagi masalah kita sendiri gitu kan. Tapi ya itulah namanya passion. Tapi gini Bunda, saya juga mendengar banyak orang-orang di luar sana yang masuk di fakultas psikologi itu karena pengen berobat jalan juga gitu ya. Katanya begitu gitu. Tapi apakah benar ada juga hal itu? Iya. Termasuk. Benar, termasuk. Jadi psikologi itu survei zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu kalau sekarang sih mungkin karena melihat banyaknya kasus, akhirnya tergerak untuk membantu pemerintah gitu. Iya. Tapi waktu zaman kita dulu, saya ingat sekali tahun 9495
yang masuk di kampus waktu itu di kelas di Fakultas Psikologi 95 orang. Dan saya termasuk orang yang waktu itu masih merasa termarginalkan. Termarginalkan. Iya, termarginalkan, nggak bisa bahasa Jawa kalau itu ya di Malang kan, nggak bisa bahasa Jawa, masih pakai lulu gue mereka kira saya tuh orang Jakarta. Dari mana? Dari Tarki. Nggak mikir Tarakan. Nggak tahu mereka. Tarki Tarakanita. Tarakanita Jakarta gitu sekolahnya. Jadi waktu itu benar-benar mereka bilang, ih gila tuh dia samanya Tarki tahu. Padahal maksudnya saya gengsi juga, gengsi Tarki. banget kan. Tarki itu kan Tarakanita, disingkat Tarki. Padahal maksud saya Tarki itu adalah Tarakan. Cuman karena saya fasih memang logo gue waktu itu. Karena dari Bekasi tinggalannya. Jadi mereka bilang anak Tarki tahu gitu. Jadi mereka bilang, saya bilang, kok mereka kenal Tarki ya? Jadi maksudnya mereka kira Tarakan ya. Ternyata Tarki tuh Tarakanita coy gitu. Hah? Enggak lah, aku di Tarakan. Tarakanita kan bukan Tarakan kota. Mana ya Global gitu ya. Gitu kecil gitu ya. Di Global. Dan mereka lebih kenal Balikpapan kayaknya. Balikpapan dan Bunyu. Bunyu kelihatan nyantol sedikit. Betul. Ini Tarakan yang mana? Jadi saya bilang, oke, kalau gitu saya cuma mau kasih tahu saya dari little town ya. Kota kecil yang memang mungkin tidak kenal. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa meskipun saya kecil tapi saya punya jiwa yang besar. Betul, not matter. Tapi lihat sekarang siapa seorang Fanny di kota kecil waktu itu yang bisa jadi tapi kadang-kadang masih anu juga ya waktu kasus By Freezer gitu ya. Betul. Kan waktu itu pulang ke Tarakan kayak belum dianggap maksudnya, karena belum tahu. Jadi itu kan anaknya si ini. Itu anak yang dari suami yang mana? Kemarin apa yang sekarang? Iya. Gitu. Sempat. Waktu itu langsung down. Terus kemudian adik-adik langsung ini, kakak masuk. Kakak masuk biar kami yang temu sama papa. Jadi papa bilang, kalau ngoni waktu itu kan ngurus kasus By Freezer, naiklah terangkat. Padahal saya sudah hidden semua nih, Jenrio enggak pakai topi, kacamata ribbon kan selalu begitu bertutupan pakai masker. Tapi orang tahu ternyata tinggalnya di ladang gitu kan, masih perumahan Pertamina bla 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 gitu. Terus akhirnya mereka datang. Jadi wartawan itu waktu pas kasus By Freezer kayaknya saya berani pasang badan gitu karena saya bilang ini kasus forensik itu satu. Yang kedua saya juga berpikir bahwa ibu ini bukan saya mau lakukan pembelaan, bukan, tapi mendampingi dia untuk menyiapkan mentalnya pada saat persidangan. Iya, dan dia juga sampai punya putusan. Didampingi. Betul, penjahat sekalipun kan mendapatkan ini ya, ada hak asasi untuk pendampingan. Terus saya bilang karena saya di perlindungan perempuan dan anak waktu itu belum dapat label ketua puspa, belum ya kan waktu jadi belum jadi terus dibilang ya udah bantuin kasus ini mau nggak di kepolisian dampingan. Terus kan masuk tuh cepret gitu. Akhirnya Tarakan TV kan 7 buka pintu loh. Kok semua orang concern terhadap kasus itu dulu. Betul. Dan mereka tuh di depan rumah mulai dari tengah malam. Wow. Iya. Karena tahu bilangnya gini, si Bunda Fani itu dia suka nyelonong ke pasar. Iya. Oh kan saya masih tetap sebagai ibu sejati. Biar wanita karir, tetap hanya harus sekedar ingin tahu bagaimana informasi lanjutan dan minta update ini kan berita terus. Dan mereka pengen jadi the first dong, betul, kan? Betul. Saya dapat nih duluan. Ada 7 lah stasiun TV itu termasuk Indosiar, SCTV lah semua, Antv. Terus saya bilang, pulang. Saya nggak jual berita ya. Bun nih dititipin dari kami nih, bos kami nih, gitu waktu itu. Saya bilang, aduh saya nggak sempet. Iya, sampai ada yang masih di kolom di kolom pintu praktek kan. Terus bilangnya tim saya, bilang terapi saya, Ibu ada katanya Bun, ada amplop gitu, tebel banget gitu, karena mau butuh berita itu. Jadi saya bilang kita fair-fairan aja. Tapi nggak diterima saat itu. Nggak diterima. Jadi kalian pulang. Ada saatnya nanti kalau misalnya mau ini ya press conference atau misalnya betul, karena saya juga punya kode etik. Saya psikolog, saya psikolog, saya punya kode etik, saya disumpah. Betul. Kalau misalnya lawyernya, SL itu kan si pelaku, kalau lawyernya SL keberatan. Ibu N itu keberatan, saya harus menghargai. Kan saya nggak mau menjual berita sembarangan. Ternyata nanti itu saya cuma mencari panggung, benar ya? Jadi saya cuma mau cari panggung. Iya pansos gitu. Jadi saya nggak mau. Ini kenapa ada apa gitu? Enggak, maksudnya gini. Sempat waktu itu ada yang menyatakan dari salah satu media bahwa Bunda Fani itu psikolog anak. Oke. Kenapa membela si perempuan, ya kan? Saya bertanya, nggak nyambung nih gitu. Kok bisa? Jadi saya bilang pertanyakan kembali ke kementeriannya. Kenapa Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak? Saya minta maaf nih, ya kan? Kenapa di sini pun ada dinasnya, kan? Pemberdayaan perempuan, tapi koalisi anak dengan koalisi perempuan kan berbeda. Kenapa kalian pecah kaki, ya kan? Padahal jargonnya KPP adalah ibu berdaya, anak terlindungi.
dua-duanya Iya, harusnya kan kesatuan. jadi satu. Jadi satunya komisi anak, satu komisi perempuan. Betul. Saya diserang, gitu kan, Legend Rio. Bagaimana supaya Bunda itu harusnya berkiblat pada komisi anak kan? Loh, saya bilang maaf ya, bayi ini udah di freezer. Bayi pun kalau dia hidup dia nggak bisa ngomong. Iya betul. Masa saya mau korek-korek ini? Iya. Iya kan mau lagi Betul. almarhum. Tolong ya. Teman-teman wartawan nih harus tahu, Betul. ya kan, saya di perempuan dan anak tidak bisa lepas. Nah, jargonnya dari dulu nggak pernah berubah. Ini jangan-jangan karena ini, Bun, karena waktu mereka kumpul di depan rumah, Bunda mau ngasih statement, Betul. akhirnya jadi clickbait, Ya, betul. Mereka buat kan, jadi supaya seolah-olah kayak diadu domba, dari nih. domba, baru supaya saya tergerak nih Iya. untuk Ngomong, ya kan? nggak mau saya. Tetap aja nggak pernah. Mau bodo amat gitu. Maksudnya saya nggak lagi pansos, jadi ya mungkin pemirsa juga akan lihat bahwa saya lebih senang bermain di belakang layar ya, jadi ya kan saya suka. Makanya waktu boleh nggak sekali-kali podcast mikir nih. Aku paling malas diangkat gitu. Iya. Ya lah, saya tetap bermain di muara, Iya. tetap di bawah. Jadi ketika nanti mereka yang menyuarakan bahwa tadi tuh ada Bunda Fani gini, saya Iya. merasa bahwa mereka yang spill saya, bukan saya yang membanggakan gitu kan. Betul. Karena itulah yang membuat saya bertahan di 25 tahun ini, karena saya memang paling anti untuk nggak ansos juga, Iya. nggak, tapi nggak pansos juga. Iya. Tapi, Dua-duanya, iya. bukan juga sosialita, tapi saya lebih senang menyebut diri saya sebagai sosial dan sosial. Pokoknya senang berbagi, senang sharing, Kalau begitu kan. sosial itu kenapa gitu ya? Misalnya maksudnya ada yang datang nih konseling, Bunda maaf ya aku nggak bisa bayar, ya udah saya kasih makan. Enak dong gitu ya, malah dikasih makan. Betul, akhirnya begitu kalau saya bayar mereka. Saya bilang, nggak apa-apa Ibu, yang penting anaknya bisa sejahtera, bisa tenang. Dan sekarang saya lagi ada kasus yang memang saya angkat, tapi saya belum bisa bicara, cuman sudah melibatkan teman-teman saya juga di Kisi-kisi. ya di ombudsman sudah, ya kita udah sampai ke sana, bahwa ada mungkin sedikit anak mungkin ada memiliki latar belakang keluarga yang oke lah gitu ya, dan salah satu korbannya adalah anak pendatang. Oke. Ya, dan kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Iya, sampai Jadi patah. totally Sampai kasusnya adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik pada anak. Jadi ABH nih, anak berhadapan hukum. Dan patah. Ada di dalamnya sex abuse? Ada tidak ada, karena Oke. sesama jenis laki-laki. Oke. Jadi pembulian, lebih masuk kepada Oke. pembulian, tapi yang akhirnya menjadi luka, dan ini kan masuk kriminal, kasus kriminal. Jadi Yang ABH agak alot apa, Bunda? anak Kasus ini. ya karena anak pejabat. Oke. Karena anak ini. Jadi kita minta maaf aja karena hukum berlaku setara ya. Betul. Apalagi kita bicara tentang inklusivitas. Saya minta maaf Iya. nih, ya kan? No, Ya, gitu ya. bukan saya bilang I don't care about you, bukan. Nah, tapi saya minta maaf karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu sama semua. Iya. Pembulian itu kan sekarang sudah menjadi trendsetter yang mematikan, Iya, betul, kan gitu. betul. Udah nggak boleh, ya kan, ngapain lagi gitu loh. Dan sekarang di sekolah-sekolah sudah ada satgasnya, Iya, ya kan, di betul. kampus juga ada satgasnya. Udah gitu aja masih banyak terjadi Iya, masih loh. banyak terjadi, masih mau banyak bilang, terjadi. aku masih bisa nih tunjukkan kekuasaan dan segala macam. Aduh, saya miris banget karena akhirnya kita harus berkolaborasi nih, karena memang harus masuk pada penanganan holistik ya, Iya. Legend Rio. Jadi tidak bisa, Bunda Fani sendiri pasang badan, enggak. Termasuk juga dinas pengampu kami di Iya. sini. Sebelum naik, kebetulan pemirsa, saya juga UPTD PPA, Iya, kan, betul. dinas PPA provinsi. Jadi karena terjadinya Tarakan, ya berarti kita percayakan dulu untuk dinas PPA Tarakan untuk menangani. Iya, untuk bisa menghindari itu terlebih dahulu begitu iya, ya. karena kan terjadinya di sini. Wow. Oke, ini menarik Bunda, karena tadi Bunda menyentuh terkait dengan bullying yang harusnya sudah tidak ada, Tidak ya, ada. karena sudah jadi concern negara gitu. Betul. Tapi masih saja banyak terjadi. Betul. Dan ini kebanyakan terjadi justru di daerah-daerah, Nah, ya. betul. Jadi apa yang mengakibatkan hal ini? Apakah memang masih terkait dengan circle mereka, kemudian juga ruang hidup mereka yang mungkin tidak menyenangkan buat dia, atau apa, Bunda? Kalau lihat sih satu aja benang merahnya, pembiaran, Pembiaran. ya, dari orang tua, pembiaran. Udah pola asuh. Pola asuh yang Pola asuh. bermasalah. Iya, pola asuh yang bermasalah. Karena ada demokratis, ya kan, ada permisi, Iya, iya. ada apa nih kalau dipegang oleh orang tua sendiri ya, otoritas, ya kan. Nah, jadi ada otoriter, demokratis, permisif, ada pembiaran, kan gitu. Nah, pola asuh kalau permisif itu kan
mau kemana kamu nak? Aku mau belajar kelompok sama teman Ma aku pulangnya 4-5 jam ya. Oh iya Oke wes. deh, nggak apa-apa, Oke gitu. nggak apa-apa. Nggak pulang sekalian juga nggak apa-apa. Lebih kepada itu ngaconya ya. Iya, maksudnya. iya, iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ayo nih pokoknya nanti Diana ya calling sama ibu nggak apa-apa. Itu lebih permisif tuh lebih semuanya oke deh boleh bisa tapi tetap masih mereka tahu lah batasnya gitu. Iya. Kalau pembiaran ya memang bapak Udah terserah mau ngapain terserah juga. iya, it's up to you pokoknya. Nah, ketika saya kan menulis di tabloid, salah satu tabloid di yang radar ya, termasuk ngetop nih, ya kan, menulis tentang bahaya gadget 7 bulan sebelum pandemi. 7 bulan Ya, sebelum jadi di 2019 dimintalah untuk menulis terus ya Bun, katanya di salah satu redaksi. Pokoknya isi tentang bahaya gadget. Jadi mulailah saya kupas kecil-kecil kan, dari telepon titut, Ya, kan, betul, sampai betul. akhirnya kita beranjak pada Android dan segala macam ya, yang sudah update banget. Terus tiba-tiba itu di 2020 bulan Januari Februari, ya kan, terhantamlah dengan COVID. Ya. Habis itu kan semua BDR, ya kan, juga WFO, Ya, apa? WFH. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, terus akhirnya semua menggunakan gadget kan, Ya. salah satu media. Hancurlah tulisan saya kan, Agent Rio. Oke. Terus dibilang mau nulis lagi Bun, enggak lah. Ya kan? Kejadian sudah kayak gini mau Iya, gimana? saya mau bilang bahaya gadget. Iya. Lah, yang TK aja buka langsung. Semuanya buka Iya, kalau gadget. ya kan? Nggak bisa, benar-benar. 4 tahun melek langsung lihat ya kan. Kan beda nih kita generasi apa milenial ya? Milenial, ya, Milenial. milenial. Terus Gen Z sudah dibabat dirembeti dengan generasi Alpha dan Beta Iya, sekarang kan. betul. Jadi apa kabarnya nih anak-anak yang buka melek mata sudah nanging tong sayur semuanya. Tong sayur. Tong sayur. Jadi sampai gitu yang anomali. Iya. Saya bilang benar-benar merusak. Udah nggak bisa ya, nggak bisa dilakukan Jadi apa-apa. saya bilang kebetulan saya diminta untuk menjadi saya masuk di dalam tenaga ahli kemitraan Indonesia Australia dalam bentuk lembaga inovasi. Kami mengampu untuk pendidikan inklusi. Oke. Jadi anak-anak yang banyak kita terima anak-anak yang korban gadget. Jadi kenapa Australia begitu concern, kenapa kita enggak kan? Harusnya Iya kita dong. concern. Iya. Nah, Australia termasuk salah satu yang memiliki sistem pendidikan Iya, ya kan? betul. Akhirnya mereka intervensi ke Indonesia untuk bisa membuat seperti ini. Kalau seandainya saya bisa bersuara, kenapa enggak kuliah SMA saja ke atas baru Iya. bisa pegang HP? Ketika Bapak Ibu memberikan gadget itu tanpa batas, Iya. ya kan? Yang pertama dia pola makannya ngawur, pola tidur, ya kan? Terus pola interaksi atau sosialisasi, komunikasi masuk pada pola hidup, ya kan? Dan semua pola hancur. Tapi sebenarnya bahasa simpelnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudari di luar sana sedang membentuk anak menjadi zombie. Berdiri, berjalan, berlari, nggak punya otak, nggak punya hati. Nggak ada perasaan. Ya, kalau misalnya kita nonton zombie kan, terus agent dia bilang, saya bilang jangan, misalnya saya pasangan, Iya. jangan aku Aku kan pacarmu, istrimu. aku istrimu, tetap digas Iya, kan? tetap biasa karena sudah nggak ada perasaan. Udah nggak ada perasaan, udah nggak ada feel, udah nggak ada kognisinya, udah. Iya, betul. kelompok. Jadi kita sedang membawa anak-anak menjadi seorang zombie. Seberbahaya itu. Iya, karena coba lihat pada saat main HP kita ketabrak, ya kan? Misalnya ketabrak meja kita tendang. Iya. Sudah nggak make sense banget. Mejanya dari Betul, mulai di betul. situ. Terus kita dengan cueknya sayang misalnya anak kita ya masih golden period, Iya. masih 5 tahun pertama, sayang mejanya nakal ya nak, pukul, ya kan? Berarti dia sedang membahasakan kepada anak meja itu hidup. Jadi ternyata selama ini salah ya. Salah. Makanya saya bilang, saya punya cucu kan, 2 tahun. Jadi kalau misalnya dia ada waktunya dia bermain sama mama papanya, mereka misalnya pas menggunakan gadget atau HP begitu, saya cuma bilang gini, adik ikut oma yuk gitu. Misalnya mereka dia lagi main game atau lagi balas-balas gitu. Ya usianya juga kan usia-usia ini 25-27 ya gitu. Jadi memang yang lekat lah dengan Iya. gadget. Tapi kalau sama di luar dia sudah main sama oma-opanya, biar saya lagi nyusun PPT. Tetap sayang sini ayo main. Pokoknya tidak ada televisi, tidak apa. Karena Oke. kebetulan kan punya tempat terapi ya. Saya kan jadi ada mainan-mainan, Ya, edukasi. ada ruang bermainnya ya. Ya, ada ruang bermain. Jadi masuklah dia di situ dan dia sangat amazing banget gitu. Oh ternyata
dia bilang, Oma, ini hijau, umur 2 tahun. Justru tidak ada penolakan. Gak ada, dia malah Justru menikmati dan enjoying menikmati. dengan itu. Dia ambil sendal, Oma mau jalan ke depan, gitu kan, dia bilang, ikut jalan ke depan. Ya luka-luka sedikit karena jatuh apa segala macam mungkin akan lebih baik karena mereka belajar kan Ya, gitu. itu yang paling penting, mereka paling penting. belajar. Jadi saya edukasi juga lah anak dan menantu kan gitu. Kalau kakak sama adik mau anak-anak jadi, Iya. kalau kakak dengan Seseorang mau gitu. jadi seseorang lepas itu gadget, tapi kalau seandainya kakak sama Eca mau ini menantu kan, kalau kamu berdua mau jadi zombie ya silakan kasih aja terus, kasih. Jadi Tapi kode keras ya. kode keras ya, jangan teriak mati ya. Iya. Mudah-mudahan maminya ada ini apa namanya, ada pondok gitu ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa mami ya. Iya, dan Pondok. alhamdulillah ya puji Tuhan juga umur 2 tahun dia udah fasih banget berbicara. Padahal kalau kita mau pikir kan anak-anak dengan yang ya itu tadi anak-anak dengan gadget yang uncontrolled yang jadi speech delay karena kan dia cuma satu arah, tidak ada Betul. percakapan, tidak ada diskusi. Tapi kayaknya paling banyak apa namanya, omanya deh ya kalinya yang mewarnai kayaknya ya. Ya, tapi karena memang Iya. anak-anak ini kan ya dewasa ini kan memang Iya. kadang-kadang kita mau buat anak tenang dengan gadget, nggak nangis, mau makan. iya, ya. betul. Nah itu yang Jadi itu PR kita. Sebenarnya kalau misalnya pun dikasih, ya kan kita lihat pertama tontonannya apa, ya kan. Kalau mau yang menimbulkan reaksi anak atau komunikasi ya salah satu contoh atau dua Barney bahasa Indonesia, Iya. ya kan dengan Dora. Udah. ada apa namanya ya, edukasi di situ ya, Dora menghitung, mau kemana? membaca. Betul. Baru Barney itu kan selalu dengan kita sudah belajar, yuk kita bernyanyi. Iya, gitu. iya. Karena itu jiwa anak kan. Jangan kita bilang apaan sih disuruh kita tua kali. Iya. Ya kan? Jangan apes lah kalau kita Iya, jadi itu. apa? Masuk sana. Tapi Masa kalau dia anak-anak justru dia, itu untuk dia sampai membangkitkan. kakinya Barney itu kan lari ke sana Iya, iya. kemari gitu ya. Ngikut Aduh, seneng gitu. banget. Terus tiba-tiba dikasih tonton Dora. Lihat peta, lihat Iya. peta. Dia ngambil kertas. Jadi kayak kan jadi ada role model. Terus mau kemana kita? Mau kemana kita? Anak diajak beranalisa, Iya. berpikir tentang mau kemana kita. Ya sekarang sih kayaknya banyak tontonan yang edukasi ya. Betul, banyak banget Makanya sekarang. difilter satu. Kalau mau dikasih lihat pendampingan. Mm-mm. Kalau untuk masih golden period, ya udah 5-10 menit udah paling lama. Udah paling lama. Ya kan daripada untuk anak SD dan SMP bisa setengah jam. Daripada mereka cari rental. Oh iya, Ya kan? iya, betul. Nah, itu sama dengan bapak-bapak ngerokok, nggak boleh dilarang merokok serta-merta. Pokoknya Ya, kalau nggak bisa. ya papa Tapi kalau sama aku dibilang- merokok, ya kan begitu. Iya. Nggak bisa. Jadi kalau Pelan-pelan. dengerin satu slop, ya kan, besok dikurangin dong pak, ya kan? Besoknya dikurangin lama-lama. Iya. Udah aku beliin permen supaya Iya. aku bisa. Oke. Jadi step by step. Sama dengan kasus kita pemulihan traumatik, ya kan? Oke. Terus Tidak bisa misalnya serta-merta begitu. iya, ada kasus kan pemerkosaan gitu kan, kekerasan seksual. Terus kemudian dia bilang, aduh nah udah kayak gitu aja udah lah, kan itu saudaramu, nggak usah kita penjarakan, nggak bisa gini. Nggak Kan bisa harus- gitu Aduh, dong. so what ya, Iya. pokoknya tolong. Ini kita bicara dengan hati kan gitu, bukan hanya bicara dengan kognisi, Betul. ya kan. Sedangkan akal aja kadang-kadang tidak menerima. Iya. Kadang dibilang itu ayahmu, itu kakakmu. Iya ya, kasihan juga ya, nanti mama menderita. Iya, dipakailah drama-drama gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nggak keluarga, kenapa disentuh? Iya. Itu aja, Betul. ya kan? Kalau ibunya sampai bilang jangan ya nak, karena tuh ada beberapa kali kasus tuh, legendnya. Mama tuh sakit hati banget karena kita kan punya masalah nanti aib keluarga. Tolong ya nak, jangan dituntut. Ngomong begitu loh. Karena itu kan papamu sendiri. Hey, Apa jadinya si anak ini di kemudian Iya, hari? betul. Itu yang harus kita hey pikirkan. papa, ya kan? Kalau kau anggap anakmu, kau nggak bikin dia begitu. Kenapa disentuh? Betul. Iya kan? Itu kan makanya sekarang semakin lama semakin teriak kuat-kuat lah saya sudah nih. Nggak pakai speaker sudah pokoknya, karena kencang suara kan. Bagaimana menjadi ya kan orang tua, karena sekarang ya Jenrio, main parent, orang tua utama dengan second parent Second itu parent. punya kedudukan yang sama. Ibu bisa melahirkan tapi nggak mau ngurus kasih sama orang tua kedua. Oke. Siapa yang jadi mereka punya sama Peran derajat, yang sama. ya, derajat peran dan kehormatan yang sama. Iya. Dan meskipun memang sex education belum masuk di kurikulum pembelajaran Betul, kita, iya. tapi sekarang ini
negara kita sudah mulai concern di TK, di playgroup sekarang sudah mulai diajarkan lagu-lagu mana yang bisa disentuh, mana yang tidak boleh, kan itu siapa aja. saja yang boleh menyentuh Sentuhan dan siapa yang tidak aman, boleh. ya, sentuhan nyaman. Nah kan ini gitu. juga rasanya perlu terus disosialisasikan Betul. kepada anak-anak kita, orang tua khususnya, untuk bisa mengedukasi anak-anak ini. Iya, betul. Apalagi 25 tahun ya. Masa yang kasus 5 tahun lalu, bukan 25 tahun ya, berarti kasus 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, 10 tahun, 15 tahun lalu, dan sampai sekarang itu aja yang saya kerjain. Itu aja. Tidak pernah bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Jadi abis begini, ya ampun, Bun, tahu nggak Bun, yang kemarin bapaknya pelaku bunuh saya kemarin, dia kena lagi nih anaknya. Astaga. Kejadian berulang Jadi berarti. kejadian berulang. Jadi ada waktu itu juga di daerah Tarakan ya, tapi saya nggak usah spill tempatnya. Ibunya dalam kondisi itu peristiwa sudah sekitar 3 tahunan lalu. Oke. Jadi ibunya dalam kondisi stroke, anaknya lagi mekar-mekarnya, kan berarti 3 tahun lalu masih pandemi ya. Nah, 2022 kan berarti pas waktu itu memang bapaknya kena PHK. Sebenarnya bukan juga kerjaan bagus, Iya. ya, cuman buruh aja, tetapi waktu itu pengurangan besar-besaran sehingga stres. Sampai di rumah kan namanya yang tadinya ayah bekerja pagi pulang malam, kan kita nggak pernah tahu keseharian anak. Iya. Tiba-tiba kan hari-hari di rumah, anak keluar masuk dari kamar mandi cuman pakai baju Kelihatan. seadanya. Ya karena kan berpikirnya itu bapak gua gitu kan, Iya. itu bapak saya. Nggak mungkin lah Iya, nggak ngapain mungkin kita lah. gitu. Si kakak 16 tahun, adik 14 tahun. Dilakukan kekerasan seksual, diperkosa oleh ayahnya di depan ibunya yang stroke. Oh, sedih banget. Ya, sampai anak yang 16 tahun itu akhirnya punya Baby. baby. Yang 14 ya bukan mau bilang syukur ya, nggak kejadian ada hamil, tapi yang 16 itu hamil kan gitu. Nah akhirnya waktu itu sekolah tidak mau menerima. Jadi saya telepon, sekolah nggak mau menerima karena kondisinya. Saya bilang boleh, pertama saya bilang ke ini aja guru wali kelasnya, bagaimana nih Bun? Oh ya Ibu, tolong kasih keringanan ya untuk anaknya bisa, kan apalagi udah masih BDR kan, Iya. nggak apa-apa dong. Kalau dia begini kan bukan kehendaknya dia. Jadi tolong kalau bisa anaknya dibiarkan aja dulu sampai melahirkan, tapi kan dia tetap bisa didampingi. Iya, Kan betul, karena BDR betul. ya gitu. Nah nanti setelah itu kembalikan masuk untuk di ini, karena kedua kelas tingkat akhir kan gitu. Saya tanya dulu sama Kepsek waktu itu. Nah tanya Kepsek bilang nggak bisa, kami nggak terima. Terus saya bilang, Ibu wali kelas tolong sampaikan saya mau berkunjung ke sekolahnya. Tiba-tiba keluar surat dong, bisa anaknya bisa diterima gitu, daripada gua nerima, daripada saya terima Bu Fani kunjungan ke saya. Bahaya juga Padahal, nih ya. padahal nggak saya bawakan barang juga kan. Maksudnya ayo Pak, Iya. kita mau debat, Perlu diedukasi lah. edukasi, ya. saya akan buka mindset Bapak seberapa penting ya pendidikan anak kan gitu. Dia mau Apa jadi yang apa terjadi kalau ini Iya. menimpa bapak, keluarga, betul, anak, jangan saudara. tebang pilih. Betul. Iya, jangan tebang pilih. Dia adalah di dalam situasi dan kondisi yang benar-benar disebut rentan, Iya, ya kan? Nah, sedangkan kemarin saya sempat menjadi koordinator nih, Jen Rio, di kebetulan ada kemitraan lagi yang satu skala namanya itu untuk tata kelola pemerintahan ya. Nah, kita memayungi 6 kelompok JMS, jaringan masyarakat sipil, kelompok anak, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan, kelompok adat, dan kelompok lansia. Nah kemarin yang tadi saya bawa termasuk salah satu sekolah lansia yang Sekolah baru lansia. digawangi oleh almarhumah. Nah 6 itu loh, bayangkan kasus perempuan anak aja saya nggak kelar-kelar. Iya. Ditambah Ditambah lagi lagi disabilitas, rentan, adat, ya sama lansia. Tapi berasa tua dong, ya kan? Berasa maksudnya gini, masih bisa regenerasi, ya kan? Terus anak-anak yang lain juga sekarang banyak kok komunitas kreatif, ya kan? Iya, Anak-anak muda yang memang betul punya passion, punya gairah terhadap perhatian kasus-kasus sosial. Nah, saya serahkanlah kepada ketua Iya. pengampu di Yayasan Almarhumah. Saatnya untuk memberikan tongkat estafet. Betul. Jadi biar agak ringan juga nih, gitu Agak kan? ringan, Kan ini ada nih ya. beberapa yang belum kelar nih PR-nya, gitu, ya kan? Dan bersyukurnya anak saya yang kedua itu kan yang dulu speech delay, Freely, kemudian dia ya kita pegang baik-baik lah ya, terapi, saya pakai asisten terapi untuk pegang dia, terus kemudian dia bisa lulus SD SMP, SD lulus, SMP-nya masuk di homeschooling. Oke. Karena dia speech delay, mantan speech delay, karena di sini kan pendidikan inklusif waktu itu belum ada. Bawalah di Jogja, ya kan, lulus kelas 3 SMP di sana saya pulangkan. Begitu di SMA sini dia mulai belajar dan dia sudah menjadi anak yang betul-betul bisa sangat normal, tidak ada lagi muatan-muatan speech delay-nya atau kekurangannya. Dan waktu itu dia sampai di kelas 3 masuk dalam siswa eligible. Terus dia lulus SNPTN satu-satunya di kelasnya.
Mantan speech delay. Mantan speech delay, dia lulus satu-satunya yang lulus SNPTN di Borneo di kelasnya. Terus semua guru-guru tuh pada appreciate gitu, pada amazing. Ya nggak heran lah anaknya udah Fani. Oh nggak, salah ya kan? Saya juga manusia biasa, tapi bagaimana approach-nya kan itu. Tapi terus 2 hari kemudian dia bikin saya menangis, Agent Rio, karena dia bilang, Mami minta maaf karena adek nggak melanjutkan untuk sekolah di kampus Borneo. Itu lulusnya di Perikanan dan Kelautan. Kayaknya ternyata memang adek kayaknya nggak passion di situ. Dan adek sudah ikut tes di Universitas Mercu Buana Jogja, yang kebetulan psikologinya termasuk 3 besar Rising Star di sana. Dan dia lulus di kampus 3 yang di Ring Road. Dan dia mulai meniti karir dan dia ngambil psikolog klinis. Dia bilang adek bisa seperti ini karena Mami. Wow, luar biasa. Jadi dia rasanya jadi ya ampun dek, ini I can believe it gitu kan. Mami nggak percaya dia. Nanti lah Mami kapan-kapan kan Mami akan main ke kampus gitu. Dan kemarin sempat nganter dia ke sana lihat. Gimana rasanya? Waktu itu cuma bilang begini, Mami ingat dulu perang sama Dedi, kebetulan kan papanya kan Dedinya kan sarjana hukum. Ya. Orang hukum gimana sih? Suka debat gitu ya. Pokoknya Mami pencuri itu harus dikurung dihukum. Pokoknya penjara deh pokoknya gitu. Nggak bisa secara psikologis. Dia mencuri untuk anaknya. Jangan-jangan dia tahu anaknya kelaparan. Akhirnya kita nggak pernah ketemu. Dalam kondisi keilmuan kami nggak ketemu. Tapi dalam kondisi pasutri ya kita harus ngobrol. Akhirnya saya bilang dulu Dedi sempat bilang aku menjauhkan anak-anak dari Dedi, dari keluarga, karena Mami kepengen lihat dia dibuang anaknya. Enggak, saya nggak buang. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk dia, karena mungkin pemirsa di luar juga harus needs of children, harus tahu tentang needs of children. Naluri ibunya juga harus peka, ya kan? Tidak berpendidikan tinggi juga nggak apa-apa, tapi naluri, ya kan, chemistry dengan anak, ada keterikatan emosi, harus terus dijaga. Betul, itu bisa paham kan? Nih anak nggak bisa di sekolah umum, makanya saya masukkan di homeschooling. Yang orang kira homeschooling itu belajar di rumah, ke sekolah, tapi baju bebas, duduknya di depan laptop satu-satu dan belajar mandiri. Nah akhirnya terus terakhir dia bilang penerimaan mahasiswa baru Mami ada 140 panitia penerimaan mahasiswa baru dan ada ketua umum. Waktu itu gak nyangka dia berdiri di podium karena dia nggak terlalu tinggi. Teman-teman yang dari Tarakan yang lulus di Mercu Buana Fakultas Psikologi itu sempat bilang begini, Bunda, aku nggak nyangka yang pembukaan tadi tuh free di atas sana. Dia sudah bilang, saya bilang ya sama teman-teman kalau ada yang jadi ketupat, ketua panitia. Saya cuma bilang begini, tahu nggak apa yang Mami rasakan? 1-2 tahun Mami terlunta-lunta, 3-4 tahun Mami menangisi kondisi adik yang speech delay. Saya dipercaya Tuhan untuk mengampu anak-anak seperti ini, ya kan, menjadi kepala autis di SLB dulu. Kok Tuhan kasih ini ya? Tapi ternyata ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan gini ya, secara teoretik lu udah kata, ya kan? Sekarang ku kasih nih prakteknya, bisa nggak lo? Nyatanya. Makanya terus akhirnya sekarang lebih banyak memberikan motivasi dan afirmasi kepada orang tua bahwa saya bisa, ibu juga bisa, gitu kan? Tidak menjadi kekuatan lagi soalnya kali semua ya. Jadi saya ngomong begini karena saya mengalami. Bayangkan Agent Rio pulang dari kerja gitu ya, waktu itu kan masih di Pertamina ya, di Pertamina pulang dari Pertamina lihat anak nangis-nangis, kena siksa sama terapis ya. Sebenarnya bukan siksa ya, terapinya memang begitu, nggak bisa merangkak, disuruh merangkak gitu. Kan ada salah satu terapis saya namanya Desi, wah itu ayo ibu diri banget ya. Dia sempat bilang, aduh itu kayak punya mama tinggi ya. Enggak deh, memang bukan masalah dia dipertegas untuk apa, tapi ini untuk ada. Jadi mungkin Bapak Ibu di luar sana juga gitu ya. Aku nggak tega, jangan, harus tega. Kan kita nggak matiin dia, kita cuma mau mendisiplinkan dia bahwa ini loh teknik terapi yang benar kata dia. Akhirnya dan tentunya terapis tahu ilmunya. Dan tidak ada pukulan, tidak apa, kejut sama setrum juga nggak ada, kejut nggak ada, yang katanya gitu, nggak ada sampai pernah kasih gitu ya kan. Jadi lebih kepada bagaimana mengubah mindsetnya, ya kan, melatih. Jadi terapi kognisi, terapi emosi, terapi behavior, ya, terapi okupasi, terapi emosional itu dikasih. Jadi saya tularkanlah ke terapis-terapis. Akhirnya saya bilang, sekarang ada rasa nggak penyiksaan yang ada seperti itu sekarang jadi apa? Bermanfaat banget. Dia bilang, Mami nggak usah ngomong, ada jadi pengen nangis gitu. Dia mengingat masa-masa dulu kan ya. Sekarang dan ternyata dia dibalik keengganannya, ketidaksukaannya ternyata menjadikan dia sesuatu. Iya. Gitu. Sekarang sangat jadi manajemen emosional, manajemen
keuangan, ya perkuliahan, semua saya serahkan sendiri semuanya. Dulu saya minta sama Tuhan, anak saya speech delay, hambatan perkembangan bicara, tetapi kognisnya oke. Tolong bantu saya untuk dia bisa bercakap-cakap dengan saya. Hanya minta bercakap-cakap loh pemirsa. Sebatas itu. Hanya itu, saya minta Tuhan hanya bercakap-cakap. Artinya kita bisa discuss. Iya. Sekarang dia bilang gini, Mami tahu nggak? Waktu pas nyusun ini, ya kan, ada tuh menggunakan metode ini, nih. Metode penelitian ini. Mami tahu nggak? Siapa sih Ebbinghaus itu apa ya, Mi? Pencetus teori apa? Lupa. Mami aja udah lupa. Enggak, Ebbinghaus kan yang ditanya. Iya, pencetus teori apa, Mi? Teori lupa. Kok Mami lupa? Ya, namanya teori lupa. Sekarang segitunya Izin Rio, kami bisa debatnya. Ternyata bukan diskus aja, tapi debat juga di keilmuan psikologi. Ya, sampai dia bilang, Mami, metodologi eksperimen kayak gitu, nanti misalnya ada yang kita ini susah nggak sih? Ya agak sih ya, nggak usah. Adik pemindahannya apa? Klinis Mami, susah. Nanti adik bertemunya sama orang ODGJ apa gitu. Enggak juga. Tidak melulu itu. Enggak. Klinis tuh selain ABK, kita bisa di panti rehab. Panti rehab juga bisa rehab ya? BNN anak-anak. Ya, klinis ya. Iya, klinis betul. kan. Pokoknya yang menggunakan medical, ya, kan? Itu Yang akan masuk ke obat-obatan dan sebagainya. Medis tidak melulu itu deh. Jadi karena Mami di menangani ABK, otomatis kan ada beberapa intervensi obat ya dari dokter ya, psikiater yang harus bisa masuk, bukan ranah kita. Iya, betul. Tapi medis itu tidak psikologi klinis tidak hanya semurni itu. Terus tiba-tiba gini, Mami ada lagi kriminal, aku ikut ya. Kayaknya asik menjadi mami. Jadi akhirnya copy paste ya. Iya. Jadi sekarang seorang Fani Sumaya udah mulai tenang karena kadernya adalah putrinya sendiri begitu ya. Dan akan pegang praktek. Saya dulu tidak pernah, pastinya setiap orang tua saya yakin tidak pernah berpikir bahwa ini nanti jadi ini deh penerusku gitu. Nggak pernah kepikiran ya kan. Paling tidak mereka jadi jauh lebih bagus daripada kita. Betul, gitu kan. Berlipat-lipat harus lebih hebat dari. Wah, ini bidangnya sama gitu ya kan. Baru yang lucunya kan gini, kan dia dari SMK dong, karena kan yang sekolah zonasi. Donasi ya. Kan donasi kan waktu dia. Jadi masuknya waktu SMP di sana masuk SMK. Dan dia jago TKP itu di otomatisasi ya. Jadi dia dulu nggak bisa pegang laptop nih general, jadi dia sekarang Mami ditekan aja dia udah gitu. Jadi dia tinggal ada lihat itu tulisan Mami salah, dia sambil terus buatkan ini dong di praktek Mami, kan ada data pasien nih, data klien, dia langsung ini nggak bisa begini nih Mi, ini salah nih, ada aja pusing lagi. Bikinin dong ya. Punya ilmunya kan. Adanya dari SMK masuk psikologi, emang bisa nih, boleh. Buktinya di ikut SMPTN kan dia goal ya di sana, masuk di dia lulus. Tapi karena perikanan kelautan, ada mau jadi apa ya gitu kan? Agak bingung ya. Agak bingung. Padahal saya sudah bilang Mami di psikologi, di hukum, adek mau di perikanan kelautan, oke ya kan, nggak ada salahnya. Dan kakaknya kemarin sebelum kena GERD dan asma, dia masuk di ICC International Culinary College, mau jadi sarjuna. Ya, terus barista juga. Tapi karena sakit akhirnya kan nggak selesai. Tapi dia jago masak. Jago masak ya. Laki-laki. Minimal adalah ya yang bermacam-macam gitu. Macam-macam. Cuma yang pilih kan gitu. Dari yang speech delay kan, dari yang Mami Mama ini. Padahal sampai umur 7 tahun baru bisa bicara jelas. Itu pun yang pertama kali dia bisa adalah tukis. Ketika ada tikus lewat. Jadi waktu itu kita lagi kumpul keluarga. Wah, papa saya kan, mama saya langsung bilang, tante om, wah hebat, Frili udah bisa ngomong. Dia biasa panggil Lili kan, Lili udah bisa bicara, Van udah bisa bicara. Tapi maknya nih mikir gini, dia kan speech delay ya. Terus tiba-tiba ada tikus lewat, dia bilang tukis. Ini namanya disleksia. Iya benar ya. Arahnya ke situ ya. Hambatan belajar. Iya betul, hambatan belajar. Jadi tolong ya tante, om, mama, papa, jangan percaya. Jangan dulu ya. Sudah speech delay, dia disleksia pula. Jadi apa yang harus saya lakukan? Akhirnya adek karena Mami punya pondok terapi, adek terapi ya. Tapi sama Mami enggak bisa. Itu sama seperti kita menyerahkan anak kepada guru ya. Gitu loh. Harus ada orang yang harus bisa mengintervensi. Betul. Secara psikologis juga dia melihat bahwa nggak ada excuse di sini gitu. Kalau sama mamanya kan banyak excuse. Ada excuse, ada nggak ketegaan, terus dan kemudian jam terapi dia ngatur. Nah itu dia. Bosan keluar gitu kan. Kebayang nggak kan sekarang ini kan permasalahan
mental illness sudah Ya. semakin kompleks. Iya. Dan Prilly mungkin suatu saat akan menghadapi yang jauh lebih kompleks dari apa yang pernah Bunda hadapi, kasus-kasus yang pernah Bunda selesaikan begitu. Dia akan jauh lebih meroket dibandingkan Bunda Fani saat ini. Betul. Kebayang nggak sih? Kebayang. Dan kebetulan skripsinya tentang mental illness. Nah, itu dia ya. Kenapa? Gen Z, ya kan? Jadi, Semakin banyak hal-hal yang malah sekarang tuh ada kasus, bukan kasus, artinya ada fenomena Betul. Gen Z ini sudah menyatakan dirinya sendiri, Betul. saya Mereka bisa sakit label. mental Iya. katanya, Herannya kan, bipolar. betul, dia bisa menyatakan di bipolar, dia bisa menyatakan depresi. Saya bengong. Orang depresi bisa Dari menyatakan mana? depresi dari mana? Kan gitu. Soalnya saya baca pun cirinya sama, aduh. Nggak segitunya, sekolahnya harus- panjang loh itu. Betul, sekolahnya panjang, harus dipli, dipahami. Iya. Terus tiba-tiba lo cuma main di atas, datang. Bunda tahu nggak? Maaf nih ya, jam dia datang angkat kaki Iya. nih. Mak, Bunda, kalau kelihatan aku gangguan perilaku nggak? Iya lah. Dulu udah pakai kalau lo dah. Lebih ke adab ya kayaknya. Iya, lebih ke adab. Ya iyalah, ngerasa nggak gitu. Lo duduk dia nih. Sekarang kamu datang ke dokter nih. Iya. Karena saya aja nggak dipanggil dokter kan Iya. gitu, Bunda. Betul. Cuma dibilang dokter, duduk lo begitu. Dokter bilang, aku suntik nih. Gitu. Suntik mati langsung ya. Artinya kan udah adab, ya kan Betul. ada keadatan kita juga udah datang. Maksudnya gitu, kalau misalnya dalam kondisi dia udah fly, nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa, hanya bisa menangis dan segala, mungkin ambang depresi. Nah Iya. gitu, dalam kondisi dia sudah tidak sadar kan gitu loh. Ini tiba-tiba datang, Bun tahu nggak aku depresi. Lah, depresi main HP, ya kan calling. Harusnya nggak bisa dong. ya Minta kan? transfer. Betul. Mulai ngawur. Mulai ya. ngawur. Jadi adek, Mami bisa bantu skripsi. Oh, sangat bisa, gitu kan. Percayalah adek, gitu Iya. kan. Mami kan udah 2 Paling kali. kita minimal gitu. ada second opinion ya, Iya, gitu. Adek punya pembahasan ini, Iya. ini tema besar. Subtemanya ada 3 atau 4 kalau nggak Iya. salah. Mami maunya adek di mana? Terus saya bilang begini, kan yang ngejalanin adek, ya. Kalau kita mau buat anak kita pintar dalam menganalisa sesuatu, kasih dia kasus. Oke. Ya, jangan ya nggak usah langsung berat juga kan, tergantung usia. Tapi kalau kita bilang misalnya nih, karena maknya juga psikolog, udah ini aja deh, ini Ya, aja, nggak ya. bisa. Decision Jadi dia malah maker itu dikte dia. ya. Iya, kita langsung. Oke, ini 4 ya, Mami kerucutkan boleh nggak? Ya kan, karena yang ini kayaknya akan susah populasimu nak. Nah gitu ya. Dia bicara tentang waktu itu mental illness di fashion, ya kan, karena yang ngadopts dari drakor Iya, kan, kan, iya. drakor Korea. Banyak influence ya. Iya, influence gitu. Jadi terus mereka ngadepnya salah kan, gitu kan? Bukan dari sisi mungkin artsnya, ya kan? Tetapi lebih kepada bajunya gimana sih yang kurang kain gitu kan? Iya. Nah itu kan banyak di Jogja banyak kayak gitu. Jadi akhirnya jadi dari 4 jadi 2. Begitu masuk 2, yang mana lebih berat nih, Mi? Wah ini enak nih, populasinya banyak banget. Terus Dek, kasus apa yang terdekat dengan Adek selama di Jogja? Nah kita buka aja ya, bahwa itu sudah nasional banget kok. Mercu Buana itu selama dia, berarti dia sekarang udah semester 7. Nah di semester 7 ini ada sekitar, dari dia masuk aja semester tahun pertama di semester 1 dan 2 itu udah 4 mahasiswa UMB yang terjun bebas alias meninggal, bunuh diri. Di kos ada yang Di kampus? Iya, enggak di kampus, tapi dari kos-kosan mereka yang bertingkat gitu. Itu 4, ada yang minum obat, ada yang bunuh diri memang hara kiri gitu ya. Terus di tahun kedua ada lagi 2 orang. Nah tahun kemarin, tahun ketiga dia di semester 6 ada lagi 1 orang, dan itu teman dekatnya. Jadi bilangnya, Mi, apakah itu bisa disebut dengan mental illness kami atau enggak? Ya itu sudah Bisa banget. Banget. Bisa banget. Apa yang Adek dapatkan? Bisa. Adek tahu. Oke, udah kan? Sip lah katanya. Masuk. Nggak ada penolakan sama dosennya. Langsung Buru-buru ACC. saja ya? Iya, langsung ACC. Wow. Sampai ada salah satu profesor, dokter dan profesor di Jakarta dan Jogja bertemu dalam acara kementerian sama emaknya nih. Terus aku amazing banget bicara sama Bunda Fani, ternyata diletaknya tarakan kondisi little tahun begini ada orang seperti Anda yang bisa bercakap-cakap dengan kami yang masuk gitu katanya. Nah, saya nggak tahu seberapa masuknya ya, seberapa effort yang mereka sama mereka, usaha saya untuk menyampaikan pada mereka. Intinya mereka sangat kagum gitu. Terus anaknya berapa, putranya berapa, biasa lah ya berkenalan di round table yang sama. Anak saya 2, tapi yang kakak udah married. Terus tinggal adik yang masih di di Jogja di mana? Fakultas apa? Psikologi Mercu Buana. Langsung kasih kartu nama. Ini untuk mulus kalau dia mau selesai tepat waktu. Lebih cepat, Saya ya. bantu karena saya udah lihat ibunya seperti ini. Wow.
kirim kan, Privilege lagi, saya dapat privilege ya. kirim kan foto. Maksudnya apa Mi? Ada yang mau bantu, seorang dokter dan profesor di Jogja, satunya di Jakarta. Dia bilang, aku belum perlu. Cek, sombong banget ya, sombong. Tapi saya nguji memang. Oke. Saya nguji nih Jibril. Kalau Mami juga nggak mau. Sebagaimana Mami dulu pernah ada opa sambung, ya, opa yang masih keluarga jauh. Dia yang pegang skripsi S1 S2-nya dan para dokter di UNER. Oke. UNER kan, ya. deket kan sama Malang kan. Dia udah bilang sama tante, suruh Fani datang ke sini. Tinggal pilih aja mana, Jiplak. Saya nggak mau. Enak sebenarnya. Enak. Gak buang waktu, gak buang energi, tapi bisa tidur enak. Tapi waktu ujiannya kok. Ya, nah itu dia. Oh iya benar. Iya. Saya yakin apa yang Ujian. dipikir Prilly juga pasti itu Iya, deh kayaknya. betul. Dan dia bilang, Mami tahu nggak? Ada masih ingat skripsi profesi Mami adalah tentang emotional intelligence. Tentang multiple intelligences ya. Jadi personality tentang pribadi dan tentang kecerdasan majemuk. Jadi bicara tentang kecerdasan majemuk, multiple intelligences itu baru keluar dari pakarnya, baru launching tentang teori itu, multiple intelligences, kecerdasan majemuk. Ada 12 apa 13 kecerdasan. Nggak bisa bahasa, mungkin dia bisa di kreativitas. Iya. Ya kan, nggak bisa menulis, mungkin dia pintar bercakap-cakap gitu. Mungkin dia analytic thinker, tetapi dia tidak bisa mendalam tulisan, jadi dia hanya bisa speak gitu. Jadi itu teori yang pertama kali keluar waktu itu Mami, terus Mami ambil itu. Ya saya ambil itu, nah itu saya kulitin kan di situ. Mulai dari S1 sampai profesi, jadi waktu itu saya memang berarti tidak bisa bicara anak dengan satu saja keahlian. Betul. Atau Karena kita tiap-tiap pribadi punya multiple itu tadi, Multiple, banyak sekali iya. intelijensi yang bisa dieksplor begitu. Betul, jadi ya kan, keren kan, jadi anak, jadi sampai di sini jadi berguna banget tuh Jibril. Banget. Kita nggak bisa, akhirnya kan terjadi pendidikan inklusif aja, Iya. melihat anak dengan sisi setara, dengan kesetaraan, tetapi tidak dari sisi hanya bisa Iya, menulis dan membaca. betul. Masuk ya? Sepakat dengan itu. Akhirnya dia bilang, Luar biasa. Mami aku berusaha untuk sendiri dan terima kasih ya, many thanks for Sukses, profesor sukses. dokter. Ada yang ngomong, dokter cuma bilang apa? Gila lo. Ya, ini dia. Anak lain yang copy paste gitu. Bunda, ini kita kayaknya 2 hari 2 malam kalau kita lanjutkan ini ya. Oke. Satu yang saya pengen kita bisa highlight dari apa yang sudah Bunda jalani, mulai dari usia anak, remaja, kemudian jadi mahasiswa sampai dikenal sebagai Fani Sumaya seperti sekarang ini. Ada satu hal menarik yang ingin saya garis bawahi, bahwa selama ini apa yang kita tahu bahwa anak-anak broken home itu kadang-kadang dinyatakan tidak berhasil, kacau, jadi berantakan dan lain sebagainya. Look at you. Anda bisa jadi seperti sekarang ini karena menjalani itu dengan kuat, dengan tegar, Dan itu tidak gampang ya. dan nggak gampang menyerah juga Iya, gitu. betul. Jadi apa yang ingin Bunda sampaikan buat Anda kita di luar sana, dan mungkin ada selama 25 tahun Bunda berkiprah, kepada siapa Bunda pengen thanks tuh? Silakan. Oke. Thanks itu berat nih. Jadi untuk anak-anak yang punya latar belakang sama ya, itu dulu ya. Jadi sebenarnya lebih himbauannya kepada orang tua ya, orang tua dulu, karena nanti setelah itu bantulah mereka, anak-anak Anda sendiri gitu. Jadi saya selalu bilang LDR, itu di mana-mana saya selalu hanya itu aja, karena yang saya rasakan, yang saya bawa dari bawah itu dari semasa kecil ada LDR memang, bukan long distance relationship, bukan, tapi lekat, dekat, rekat. Lekat, dekat, rekat. Iya, kalau misalnya bilang dengan agent Rio kita dekat nggak? Dekat. Iya, dekat. Iya. Tapi apakah kita lekat dan rekat? Belum tentu. Saya nggak tahu misalnya keluarganya agent Rio, Yes. kesukaan anak-anak ya kan, terus mungkin mereka warna favorit makanan itu enggak. Tapi ketika orang tua, parents itu merasa bahwa anak seperti lem Alteco ya kan dimasukkan di jari, antara jari kita, cobalah untuk dirobek, dibuka. Akan sulit. Dan ketika terbuka tidak hanya satu yang sisinya rata, ya kan? Maksudnya yang kerucut-kerucut ya, pasti dua-dua saling terbuka. Dua-duanya, betul. Gitu kan? Jadi bagaimana kita melihat ketika anak terjatuh, udah gede juga ini, berdirinya sendiri cengeng, ya kan? Saat itu mungkin kita bisa memberikan, kamu bisa bangun nak, mungkin dengan bahasa yang baik gitu. Yeah. Jadi lekat dekat rekat itu LDR itu bertumpu pada bagaimana komunikasi itu tidak macet, itu.
Terus kemudian jangan pernah mengajarkan bahwa menghalalkan, maaf, mungkin didikan orang kita dulu ya kan masih bisa diterapkan kepada generasi 1 dan 2. Ya. Tapi sekarang kalau sudah sampai di generasi ke-5 dan ke-6, terus penekanan-penekanan pada otoriter itu tetap berlaku, alamat anak-anak tidak punya pilihan. Sudah tidak relevan. Iya, tidak relevan. Anak-anak akan ini bukan home sweet home, bukan rumah yang aman damai dan membuat aku damai gitu ya, buat aku untuk bebas bercerita dan segala. Rumah tidak menjadi tempat untuk pulang. Betul. Nah, rumah tidak menjadi tempat untuk pulang. Sementara jadi anak berpikir begitu kan. Sementara kenapa begitu saya punya cucu saya langsung menamakan diri saya Oma, padahal orang teman-teman terapis apa segala macam bilang masih cocok dipanggil bunda gitu kan. Oma gaul. Oma gaul. Saya pakai omahnya tuh bukan OMA saja Jenril. saya pakainya OMAH, omah, rumah. Oma. Iya, kepada siapa kalian akan pulang gitu. Wow. Iya, kamu akan kembali, bukan hanya anak, cucu gitu ya, semua. Come to mama, come to oma Jawa kan, kembali kepada rumah. Jadi ketika anak-anak itu merasa orang tua bisa bangun home sweet home, dia nggak cari di luar. Ya kan, bahkan gadget canggih apapun yang membuat anak-anak itu tergiur untuk bisa memiliki, dia nggak akan pernah menjual dirinya, harga dirinya, ya kan, bertemu dengan teman-teman. Kenapa anak lebih nyaman di luar? Karena kita sulit untuk membangun LDR itu. Halo nak, jangan cuman mama tinggalin nomor telepon temanmu ya. Jadi kalau kau nggak pulang ya kan, telepon. Bukan itu alasannya, bukan. Tinggalin dong, kan perlu dong tahu mama siapa ininya, ya kan, siapa temanmu, apa yang kau lakukan, terus belajarnya sampai jam berapa. Oh iya nak, 2 jam cukup ya? Cukup, tapi aku mau main mah 10 menit, 15 menit. Oke, siap. Ada salah satu artis kan, ketika ditanya, ketika kau buat kebaikan, mungkin tahu El Barak. Nah, ketika papanya bilang kan, ketika kamu buat kebaikan, apa yang kau minta? Waktu. Betul. Bener-bener nggak ya di situ? Ini anak bocah SD ngomong minta waktu, diberikan waktu bersama untuk berkumpul, waktu bermain, ditambahkan time-nya untuk bisa berpelukan dengan orang tuanya. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilakukan tanpa duit. Ya kan, nggak perlu membayar kok. Bibi, jaga ya, ya kan? Kita bayar pembantu sedikit demikian banyak dan segala macam. macam. Tapi LDR-nya hilang. LDR-nya hilang. Saya tetap kembali ke dapur. Saya juga memasak untuk anak saya dan suami saya yang mengalami papa saya yang sudah lansia untuk membuat satu olahan yang mereka bisa makan dan tidak saling memberi celaka ketika penyakit itu ya kan yang ada pantangannya. Betul. Sebenarnya itu salah satu perwujudan bahwa saya perhatian sama keluarga kan gitu. Jadi mau besok berangkat 1 minggu, anak saya sudah mulai cemas. Mami nanti yang ngatur makan kakak siapa? Karena dia ada komorbid kan? Ada. Nah kebetulan ada yang bantu saya perlakukan juga sebagai keluarga. Nanti jadi sudah tahu dan paham. Iya, kau buat ini ya mbak, ini. Dan dia ngerasa memang tidak dibikin seperti serong servant, enggak, keluarga. Dan dia bisa memerintah saya, Bun ini ikannya matang, Bun ini ikannya nggak enak, Bun ini yang pakai formalin. Jadi dia cuma ngasih tisu, saya milih. Sampai segitunya. Jadi artinya LDR itu dekat itu sampai sebegitunya loh kita bangun sehingga kita trust dengan orang, ya kan, orang juga percaya dengan kita dan ketika orang juga yakin dengan kita, cara bicara kita juga mereka, oh berarti di rumah juga bisa. Jadi semua tuh ya kan pemirsa ya dari rumah kan, dekat-dekat semua berawal dari rumah karena rumah adalah tempatmu kembali, rumah adalah tempat atau keluarga adalah tempatmu pertama dan utama belajar tentang proses kehidupan. So beautiful. Wow, banyak sekali edukasi hari ini. Terus thanks to buat siapa saja? Pertama pasti many thanks for God. Ya, pasti. Tentunya Tuhan. Karena Tuhan yang punya rule of law. Ya kan, Tuhan yang jalurmu ke sini ya nak. Kau lewat ranting sedikit ke kanan, nanti kau patah. Sakit banget saat ini Jenril kalau mau dibilang apakah saya berbahagia? No, tidak. Saat ini saya sedang tidak berbahagia karena memang ada beberapa masalah yang menjadi tanggung jawab saya, mengganggu pikiran. Tetapi tadi malam kebetulan saya sudah saat teduh tahajud gitu, minta bahwa besok itu saya punya 2 schedule. Nggak ada yang saya bilang mana yang lebih penting, nggak, semua penting. Diminta oleh seorang agent Rio untuk podcast, berarti dia butuh sesuatu untuk diedukasi ke orang-orang, ya kan? Betul. Terus minta ke sekolah lansia yang saya hibur sekitar umur 60 sampai 70-an sekian. Bayangin harus bergaul dengan opa-opa. Harus satu frekuensi nih ya. Saya juga opa muda. Jadi
minta, ternyata Tuhan bisa lewatkan ini semua. Terus saya bilang, Tuhan, besok saya akan melakukan penanganan kasus di salah satu kabupaten, kasusnya 7, dan kemudian ada seminar untuk pencegahan kekerasan pada anak. Mohon Dalam bantu dilancarkan. saya, ya mau dilancarkan, dan materinya udah rampung juga, semua nih, padahal dalam kondisi lagi ada konflik, kan namanya manusia ya. Betul, betul. Nah, jadi karena support system di teman-teman dan keluarga juga banyak saya berikan penguatan, ya mereka juga jadi balik kepada saya gitu. Ketika saya dalam kondisi down, drop and down. Ketika dalam kondisi drop and down, mereka bilang, pundakku. Soldier to cry on. Ya, soldier to cry on gitu. Oke, Oma Ya. juga jadi salah satunya. Ya. Jadi salah Jadi satu iya, tempat thanks to kemana mereka. Iya. Oma, Mama, ya, Mama. Saya yang menyebutnya Oma ya. Oma ya, Oma. Jadi Mama juga selaku pejuang dengan pendidikan minim, tapi dia orangnya visioner, ya dia bisa melihat bahwa Mama yakin tahun-tahun ini adalah tahun-tahun sulitmu, gitu bahasanya, tetapi tahun-tahun berikut adalah tahun-tahun kejayaanmu. Wow. Dan itu ketika dia meninggal terbukti nih, 2017, 18, wah orang Doanya mungkin memang menembus langit. menembus langit, semesta bernyanyi sekarang. Papa juga, ya kan, sampai sekarang tuh tidak ada batasan kami antara ibu, ayah tiri dengan anak. Jadi semuanya bisa berbaikan, dan sepertinya begini, afirmasi itu makin banyak. Karena apa? Kok orang lain bisa melihat saya mampu, terus saya di situ di balik layar termeh-meh gitu ya. Meskipun sebagai orang Jadi bukan jadi berkaca-kaca. iya ya kan, jadi harus juga gitu ya, bisa maksudnya bisa memberikan kepada sorry. It's okay. Take your time. Jadi ada masanya ya untuk bisa move on. Mungkin saat ini kita jatuh gitu. Karena yang membuat saya berpikir untuk bisa keluar air mata tuh bukan kasus sebenarnya, tetapi lebih ke dalam kan gitu. Betul. Tetapi saya mencoba untuk afirmasi bahwa yang membuat saya menangis sekarang adalah kasus. Ya. Bukan saya lagi. Betul. Sekarang bukan waktunya untuk think of me gitu ya. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang butuh Bunda. Kalau family kan paling cuma berapa orang gitu ya, tetapi yang membutuhkan saya di luar dari itu kan seluruh Kaltara. Betul, gitu. PR-nya masih banyak banget ya, Bu. Masih banyak. Jadi menuju 2045 ya semoga panjang umur ya kan. Amin. Semoga Indonesia memang betul-betul menjadi idola, Indonesia layak anak. Karena kan kita lagi belajar ya dari desa layak anak, kabupaten layak anak, kota layak anak, terus Profila, provinsi layak anak, Mudah-mudahan sampai lancar ke semuanya ya. iya, sampai ke idola Indonesia layak anak, sehingga anak-anak sekarang bermain bebas, tidak ada predator, ya kan? Tidak ada Indahnya ya kalau itu indahnya, semua terwujud. itu kan seperti kayak sekarang di mana ya, Finlandia ya, kalau nggak Finlandia salah, betul, kota Finlandia. teraman untuk anak. Kota teraman untuk anak. Kenapa kita nggak bisa gitu ya? Pasti bisa yang jelas. Ya. Kenapa kita nggak bisa gitu Indonesia menjadi seperti Finlandia gitu ya, untuk menciptakan ruang ramah anak. Oh ya, tambahan lagi untuk yang di Malinau besok itu berbicara bicara pencegahan kekerasan terhadap anak, bukan pengampu guru-guruan, bukan, tapi guru agama Islam, Kristen. Semuanya jadi satu ya. Jadi kita berbicara di komunitas RIRA, Rumah Ibadah Ramah Anak. Wah, luar biasa. Baik, Bunda kami, Oma muda, terima kasih banyak sudah mau hadir hari ini, berbagi banyak hal yang bisa kita menginspirasi saya rasa. Apa yang kita sudah perbincangkan beberapa menit, jam kayaknya ya. Udah panjang banget. Tapi ini yang paling berkesan adalah kita nggak pernah berbicara sedalam ini. Kita sering sekali ngobrol, kalau ketemu ngobrol gitu, tapi belum pernah sedalam ini rasanya. Makanya waktu dibilang pembicara kasus kayaknya enteng banget. Kayak dikulik-kulik ya. Baik, Bunda, sehat selalu ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan anak-anak juga sehat-sehat, sukses semua. Akan ada pilih nanti yang jadi ajudan ya, terus juga orang Bunda Fandi. Dan tentunya apapun yang Bunda alami saat ini secara pribadi, mudah-mudahan Tuhan bisa menenangkan, Tuhan melebarkan rasa sabar dan lain sebagainya. Tetaplah jadi Bunda yang seperti sekarang ini, masih banyak di luar sana Bunda, masyarakat kita khususnya di Kaltara yang butuh apa yang Bunda punya, apa yang Bunda bisa. Semoga bisa banyak ini ya, Amin, terus membantu. amin. Makasih banyak ya Bunda. Sama-sama. Baik, dan kita harus menutup perjumpaan ini. Kita akan jumpa lagi. Tentunya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Bunda ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi.
Sampai jumpa di episode berikutnya.